perkuliahan ini adalah perkuliahan berkaitan dengan studi kasus ya, di muskuloskeletal, studi kasus, terutama di bagian servikal ya. Jadi, pemaparan ini adalah pemaparan langsung dari praktisi atau klinisi ya, jadi dari pakar fisioterapi langsung, seorang klinisi atau praktisi berdasarkan, case yang memang sering terjadi di area, servikal gitu. Nah jadi, tolong nanti bisa dicermati kemudian, jika ada yang perlu didiskusikan secara lebih, silahkan ditanyakan gitu. Jadi nanti mungkin bisa bertanya lewat via Zoom, via chat atau langsung, Lek warna bertanya bu, langsung. warna hijau, Bos. Jadi, saya harap, pemaparan secara klinisi seperti ini, bisa dimanfaatkan karena, eee, susah juga ya kita mengatur jadwal antara kita di kampus, kemudian dengan klinisi, apalagi untuk menghadirkan langsung gitu. Jadi, beruntungnya kita punya media Zoom, kemudian, eee, kita punya relasi yang memang, mampu untuk menyampaikan keresahan kita ya berkaitan dengan kasus karena memang secara ini kita di kampus lebih banyak belajar berkaitan dengan teoretikal, tetapi untuk studi kasus secara langsung memang, jarang kita lakukan. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan, perkuliahan ini, secara langsung dari praktisinya sehingga nanti, saya harapkan kalian mendapatkan, insight baru berkaitan dengan, eee, kasus yang akan dibahas. Baik, mungkin itu dari saya. Jadi nanti perkuliahan ini akan dipandu oleh, Mbak, Haliza. Oke, baik silahkan kepada Haliza, siapa silahkan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan kuliah bersama alumni ya, alumni fisioterapi. Agak berbeda ya karena biasanya kita sama dosen dari kampus kita. Tapi untuk kali ini kita bersama alumni yaitu Kak Anugrah Nurfitri Sutarjo SFT FTR. Beliau merupakan alumni S1 fisioterapi di UMM dan alumni profesi fisioterapis di Unhas. Dan dulunya pernah mohon maaf, dan sekarang mengikuti organisasi yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Banjarmasin. Kemudian saat kuliah, beliau mengikuti tim Apkes dan Himatera pada tahun 2014 hingga 2018. Dan sekarang beliau bekerja sebagai fisioterapis di Rumah Sakit Siloam Banjarmasin dan Banjar Terapi Rumah Fisioterapi. Baik, kepada Kak Anugrah, apakah sudah hadir nih? Halo Kak Anugrah. Sepertinya nyangkut di main room Mas Ian. Coba kita tunggu dulu. Ya, baik Pak Bayu. Jadi sambil menunggu Kak Anugerahnya hadir, jadi dimohon ya nanti teman-teman buat memperhatikan Kak Anugerahnya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa banget langsung ke Kak Anugerahnya mumpung ada apa ya kayak praktisi langsung gitu yang akan mengajari kita terkait materi malam ini begitu. Oke, Mas Nugra sudah join di Zoom?
Halo, Mas Nugra. Ini sepertinya Kak Anugrahnya udah hadir Pak Bayu. Mas Nugra udah masuk di Zoom? Sudah Pak Bayu. Oke, baik. Mungkin bisa diulangi Mbak Aliza. Saya ini juga ini ada angkatan 2023 juga ya? Udah masuk kan? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Nugra atas eh, kesempatannya ya bisa berkenan sharing berkaitan dengan case ini membahas berkaitan dengan di regio servikal yaitu HNP tapi pada regio servikal. Oke, jadi sedikit informasi. Jadi teman-teman mungkin apa sudah sering terpapar secara teoretikal gitu ya. Tapi untuk apa namanya pembahasan secara klinisi langsung, apalagi dari praktisi, ini masih jarang sekali gitu ya. Apa namanya sehingga perlu apa ya perlu dapat paparan langsung lah dari klinisi gitu. Jadi saya harap malam ini bisa dimaksimalkan. Jadi tolong teman-teman nanti bisa diskusi lebih aktif sehingga apa namanya kita bisa mengetahui bagaimana case di lapangan, kemudian bagaimana teorinya, apakah memang ada sinkron apa enggak gitu ya antara yang kita pelajari di kampus kemudian apa yang terjadi di lapangan gitu, sesuai apa tidak gitu ya. Baik, mungkin itu selebihnya saya kembalikan ke Nurhaliza yang akan membantu memoderasi. Tidak, ya maksudnya kita salah lagi. Baik, di sini mungkin saya akan sedikit membacakan kembali terkait apa tentang pemateri kita pada malam ini karena mungkin ada beberapa adik-adik dari angkatan 2023 yang baru masuk. Jadi pada malam ini kita ada pemateri dari alumni yaitu Kak Anugrah Nurfitri Sutarjo SFTFTR yang merupakan alumni dari S1 Fisioterapi 2MM dan profesi fisioterapis di Unhas. Beliau dulunya mengikuti organisasi Timapkes dan Himatera pada tahun 2014 hingga 2018 dan sekarang mengikuti organisasi yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Banjarmasin dan sekarang sedang bekerja menjadi fisioterapis di Rumah Sakit Siloam Banjarmasin dan Banjar Terapi Rumah Fisioterapi. Baik, halo Kak Anugrah. Halo semuanya, terima kasih. Halo Kak, jadi mungkin bisa saya mulai nggih? Saya izin share screen nggih. Silakan boleh. Baik, teman-teman bisa diperhatikan ya. Mungkin kalau ada nanti yang dibingungkan bisa langsung ditanyakan ke kakaknya. Jadi gagal fokus nih sama bajunya nih, baju angkatan angkatan kedua nih. Kalau angkatan sekarang merah-merah semua, kita dulu angkatan kedua biru nih. Ya, ini sekalian juga untuk flashback kita Pak ya, Pak Bayu ya. Sebagai angkatan kedua ya. Kayaknya yang merah juga angkatan pertama juga merah Pak ya. Angkatan pertama merah, ketiga dan selanjutnya merah, kecuali angkatan kedua. Jadi kita memang angkatan yang biru sendiri gitu. Ya, ya. Saya memang sengaja pakai baju ini Pak Bayu. Masih muat ya. Masih muat. Oke. Oke, Oke, terima kasih silakan. kepada saya pada Mbak Nurhaliza ya. Saya panggilnya Mbak aja deh atau teman-teman aja deh ya. Ya, sebelum kita memulai materi ya, saya ingin flashback dulu ya, dulu sebelum kita pemanasan dulu aja. Jadi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau bergabung ya.
pada malam ini, dan mohon maaf ya mengganggu malamnya ya, malam Sabtunya, karena besok kan libur tuh, kemungkinan saya nggak tahu apakah masuk besok. Mohon maaf mengganggu waktunya, yang mungkin lagi di jalan, yang mungkin lagi nongkrong, yang mungkin lagi di mana, nggak di rumah, nggak di kos, ya bisa dengarkan saja dongeng-dongeng saya ya. Semoga bermanfaat dongeng-dongeng saya nanti pada malam hari ini. Dan juga saya ingin flashback juga ya, seperti yang disebutkan tadi oleh moderator hari ini, saya angkatan kedua ya dengan Pak Bayu. Kami sekelas dulu angkatan 2014, angkatan yang masih babat alas ya, jadi serba nggak ada semuanya, masih nggak enak ya. Dulu itu kampusnya itu di rumah sakit ya, di rumah sakit UMM di gedung sebelah ya. Jadi kita di gedung yang di sebelah, jadi kita nggak gabung kampus 2, kita nggak gabung kampus 3 ya, jadi kita di gedung sendiri di rumah sakit UMM. Nah, baru pindah itu setelah kami itu skripsian ya ke gedung kampus 1 sekarang yang di Jalan Bandung ya. Jadi itu kami juga ikut bersih-bersih, ikut angkat-angkat ya. Jadi syukur teman-teman di sini sudah bisa menikmati gedung yang sekarang ya, gedung yang dikhususkan untuk prodi fisioterapi dan prodi profesi. Dan tadi juga saya kenapa ngambil profesi di Unhas, nggak di UMM, ya karena waktu itu belum ada ya, di UMM belum buka untuk profesinya. Jadi angkatan kami itu adalah angkatan yang terhambur kemana-mana, ada yang ke Solo, ada yang ke Unhas, ada yang ke Bali ya. Jadi untuk teman-teman semua sekarang sudah, alhamdulillah sudah enak, sudah dibantu oleh prodi. Jadi untuk profesi teman-teman tidak usah mikir kemana-mana ya. Jadi saya juga bangga menjadi alumni UMM walaupun masih angkatan kedua. Jadi teman-teman juga harus patut berbangga karena alumni UMM sekarang sudah merambah ke kancah internasional ya. Banyak kok. Oke, itu flashback sebentar ya teman-teman semua. Perkenalkan tadi nama saya Anugrah Nurfitri Sutarjo ya. Biasa panggilannya Inuk ya. Nama saya bukan nama panggilan saya Inuk, jauh banget dari nama asli saya ya, Anugrah Nur Fitri. Nggak tahu juga kenapa saya dipanggil Inuk, mungkin orang tua saya lebih enak manggilnya Inuk aja gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu kasus ya yang hernia HNP. Mungkin teman-teman di sini pasti sudah sangat sering mengenal dengan HNP. Memang HNP kasus terbanyak itu terjadi pada lumbal ya. Lumbal 1, 2, 3, 4, 5, dan HNP di servikal ini kasusnya banyak tapi tidak sebanyak di kasus di lumbal ya. Boleh dilanjut untuk slide-nya. Oke, kita teori dulu aja ya. Pemanasan kita teori dulu, bisa dibaca. Jadi hernia servikal itu biasa definisinya sebenarnya sama seperti pada hernia di lumbal, hanya saja lokasinya itu di leher ya atau di servikal. Otomatis gejalanya juga pasti beda region, tapi rasa-rasanya sama aja. Jadinya seperti sakit, mati rasa, kelemahan juga di bahu, leher, dan tangan ya. Jadi kita itu memerankan peran penting ya dalam rehabilitasi daripada HNP servikal tadi ya. Oke, next. Oke, kita ke definisi lagi ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa definisinya sama saja, yaitu rupturnya atau penonjolan bulging ya, anus fibrosis pada diskus intervertebralis, tapi di bagian servikal ya, bukan di bagian lumbal. Jadi sesuai namanya karena dia HNP servikal di servikal. Nanti kalau ada teman-teman dapat di toraks, ya udah berarti HNP pada toraks ya. Terus kenapa dia bisa sakit? Karena dia menekan di radix. Nah, itulah masalahnya sebenarnya. Kalau HNP-nya keluar, kalau bulging itu tadi sebenarnya kalau tidak menekan radix tidak masalah. Yang jadi masalah adalah dia menekan pada radix saraf. Nah, itu ya yang dia menyebabkan rasa nyeri tadi, tidak nyaman ya. Next, boleh? Kita membahas anatomi lagi ya. Jangan bosan-bosannya kita membahas anatominya karena memang ini hal yang wajib ya. Jadi
Saya sudah tidak menjelaskan lagi anatomi servikal ya dari C1 sampai C7. Teman-teman saya sudah hafal lah. Semester berapa? Semester 4 5 Pak ya? Atau 5 6? Meter berapa ini? Tiga, Semester 3 sama eh, 5. 35 3 ya? sama 5 ya. Oke, 3 berarti sama sudah 5. berarti sudah anatomi terapan sama anatomi kadaver kan ya? Sudah tahu lah ya. Oke, ini Hmm. dari C1 sampai C7 TH1 biasanya di situ. Oke, saya ya oke. Bisa boleh lanjut? Kita masuk ke epidemiologi ya. Jadi HNP servikal ini memang adalah terbanyak kedua ya setelah HNP pada lumba. Jadi di Indonesia itu terkena 5 sampai 10% populasi ya setelah HNP lumba. Jadi lumayan banyak sih. Kalau misalnya kita populasinya aja 217 juta, 10%-nya kan lumayan itu kan. Jadi terlihatnya banyak. Ah, Cuman memang tidak sebanyak lumbal ya. Kalau lumbal kayaknya hampir setiap datang pasien sakit apa ibu? Oh sakit pinggang. Nah, ternyata HNP kayak gitu ya. Nah usianya di usia berapa ya? Jadi 50 sampai 60% itu pasti masuk di usia 40 hingga 50. Kenapa? Yaitu karena memang usia-usia untuk yang faktor-faktor di degeneratif ya. Jadi rata-rata seperti itu. Ada mengatakan hingga 40% sampai 60% gitu kan ya. Ini saya ambil yang 50 hingga 60%. Jadi hampir setengah itu di usia 40 sampai 50 tahun ke atas ya. Nah, ini yang paling unik di sini ada kalau kita bicara prevalensi jumlah kelamin, jenis kelamin ya. Jadi pria itu lebih banyak terkena HNP servikal ya. Jadi ada yang menyebutkan 2:1, ada yang menyebutkan 3:1 ya. Jadi saya ambil yang banyak aja, 3:1 ya. Kenapa? Ini kan ini menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa sih cowok tuh yang banyak kena HNP servikal kan? Ya memang di rumah sakit pun kebanyakan saya dapatnya cowok ya daripada cewek untuk HNP, khususnya HNP servikal ya. Walaupun kadang-kadang juga ya bulan ini misalnya banyak cewek, bulan depan nanti banyak cowok, tapi kalau dirata-ratain sebenarnya itu banyak cewek sebenarnya. Banyak cowok maaf saya. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Oke, boleh? Nah, kita masuk ke bagian yang mungkin agak-agak ribet ya. Tapi saya bikin simple aja ya. Ini sudah jelas sangat simple kali ya. Jadi HNP servikal itu kita bagi dua secara besar ya. Ada yang degeneratif, ada yang trauma ya. Jadi kalau degeneratif itu sudah jelas saya baca aja lagi. Jadi kondisi nukleus pulposusnya tadi sudah tidak lagi berbentuk gel ya. Jadi dia bahasanya kita dia udah mengeras ya, udah mulai tua lah ya. Jadi mulai mengeras dan dia sudah tidak fleksibel lagi kan. Nah, jadi karena dia sudah mulai mengeras, dia tidak bisa lagi membagi beban ini secara rata. Nah, jadi dia nukleusnya akan menonjol ke satu sisi saja. Nah, dalam kondisi berat, angulus tadi itu bisa sampai menembus anulus fibrosus. Nah, karena ini tadi apa? HNP itu terjadi ketika angulus fibrosus tadi menekan pada radix. Nah, ketika dia menekan pada radix maupun medula spinalis, nah itulah baru pasien-pasien merasakan nyeri. Nah, di situ masalahnya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke trauma. Nah, kalau trauma ini memang lain cerita ya, karena dia ada tekanan dari luar ya, jadi ada beban atau gerakan yang tiba-tiba menimbulkan efek kejut. Nah, bagi diskusnya tadi, nah bebannya itu tidak diterima secara imbang, artinya tidak disebarkan ke segala arah dengan baik oleh nucleus pulposus tadi, mengakibatkan apa? Keluarnya tadi daripada nukleus pulposusnya tadi. Kita bisa bilang bulging ya. Nah, membendel gitu kan. Jadi dia menekan, kenapa tadi? Menekan sarafnya lagi, yaitu radix tadi atau medula spinalis. Oke, boleh next. Nah, ini saya kasih gambar deh ya, biar lebih jelasnya karena visual kita itu adalah visual gambar ya. Kita lihat di gambar sebelah kiri yang warna ungu, ya kan? Itu ada A, B, dan C. Nah, A itu
adalah diskus yang baik. Itu jadi saya coba ceritakan gambarnya ini. Kita lihat gambar A, fokus di gambar A. Gambar A itu adalah tanda panah ke bawah, itu adalah tekanan yang diberikan oleh tubuh ke bawah, atau kita bisa bilang gaya gravitasi juga mempengaruhi. Nah, panah-panah yang ke samping itu adalah distribusi beban dari yang diberikan oleh beban atas tadi. Nah, yang A itu diskus yang baik. Dia bisa mendistribusikan beban tadi ke segala arah. Jadi distribusinya itu rata. Jadi tidak ada yang satu menonjol satu sisi, menonjol ke sisi yang lain. Oke, itu yang A, itu yang diskus normal. Jadi diskus normal ketika dia diberi beban, maka diskusnya akan mendistribusikan beban itu dengan baik atau ke segala arah sehingga tidak menimbulkan stres pada satu sisi angulus fibrosus. Oke. Kita masuk ke gambar yang B ya. Gambar yang B itu angulusnya masih bagus. Ya, tidak ada pelebaran, tidak ada menonjolan, tapi dia mulai degeneratif atau sudah mulai menua. Akibatnya apa? Ketika diberi beban dari atas, lihat tanda panahnya, persebaran bebannya tidak merata, ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, inilah tadi kenapa yang mengakibatkan beban tidak rata disebarkan, maka gaya tadi pasti akan ke salah satu sisi. Nah, itu nanti tinggal tergantung mana sisi yang tidak bisa menahan dari beban tadi. Angulus fibrosus mana yang kolaps, bisa ke arah anterior atau ke arah posterior, ke arah sisi kanan atau sisi kiri ya. Jadi yang B tadi angulusnya itu masih bagus, tapi angulus fibrosusnya sudah mulai degeneratif. Tadi kita kembali ke fisiologi awal bahwa dia sudah mulai mengeras ya. Jadi cairan di situ sudah mulai mengeras sehingga ketika diterima beban di atas, maka persebaran bebannya tidak merata. Nah, itulah ya, itu yang B. Kalau yang C, ya udah itu terjadilah HNP. Ya, jadi beban tadi karena dia sudah pecah ya, pecah maka beban tadi sama sekali tidak bisa distribusikan oleh angulus fibrosus tadi atau kita bilang bantalan sendi tadi ya. Jadi sudah lepas sama sekali dan tidak ada fungsi dari angulus fibrosus tadi. Jadi angulus fibrosus tadi kita bisa ibaratkan dengan ban ya, ban dalam dengan ban luar. Jadi ketika ban dalamnya itu bagus persebarannya, maka di ban luarnya juga akan bagus. Nah, tapi kalau sama-sama bannya itu tua, ban dalam tua, ban luarnya tua, maka bisa dia pecah. Pecahnya kita nggak tahu arah mana, arah kanan kah, arah kiri kah, arah di depan kah, atau arah di belakang. Oke, sampai sini. Nah, kita lanjut ke gambar sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan ini sama seperti gambar di sebelah kiri tadi. Tapi di situ menggambarkan dari angulus fibrosusnya yang tir ya. Jadi dia mulai robek-robek. Nah, gambar atas sebelah kiri itu udah mulai robek dia. Neklusnya di dalam masih bagus, tapi angulus fibrosusnya udah mulai robek. Tir ya, mikrotir. Jadi tidak terlihat sebenarnya, tapi di situ udah mulai robek. Ketika dikasih beban, mana robekan yang paling luar dan paling parah, dia akan keluar. Nah, setelah keluar, maka dia akan menekan saraf. Nah, kita lihat lagi di gambar yang bawah sebelah kanan. Saraf medulla spinalis itu kan keluar melalui sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, dia menekan radix. Radix itu berarti adalah akar saraf. Ya, bukan medulla spinalis. Medulla spinalis keluar menjadi radix. Radix menjadi saraf perifer. Nah, dia akan menekan saraf, ya. Nah, saraf di mana? Di bagian radiksnya. Kebanyakan ada di bagian radiksnya. Kenapa? Makanya kenapa orang-orang yang terkena HNP itu tadi, dia pasti gejalanya adalah unilateral. Jadi salah satu bagian kanan atau kiri. Nah, ini kebetulan dia di sisi kiri ya.
sisi kiri keluarnya. Berarti kemungkinan simptomnya, gejalanya akan terjadi pada sisi kiri. Beda lagi kalau dia terkena di medula spinalisnya keluarnya pas kena semua di situ, itu beda lagi ceritanya. Karena itu udah saraf utama, kalau kena itu beda lagi. Kalau bisa teman-teman pasti pernah dengar radikulopati, neuropati, ya kan? Nah, itu adalah penamaan kenapa dinamakan seperti itu, karena itu adalah penamaan dari di mana terkena saraf itu. Nah, kalau radikulopati berarti dia terkena pada radix. Seperti contoh di gambar ini adalah radix. Nah, kalau neuropati itu terjadi karena terkena di saraf perifer. Nah, contohnya adalah diabetes neuropati diabetika ya. Nyeri karena diabetes, nyerinya itu cuma nggak jelas kayak kebas-kebas, nyeri-nyeri sakit seluruh badan. Nah, itu nyerinya nggak jelas. Nah, itu adalah nyeri pada neuropati. Ada lagi satu kasus, itu namanya mielonopati. Jadi mielonopati itu terkena pada sumsum tulang belakangnya semua, medula spinalisnya. Kalau sudah kena semua, itu gejalanya seperti SCI berarti. Ada refleks Babinski, refleks primitifnya muncul. Nah, itu udah kena di semua medula spinalisnya tadi ya. Jadi dari 3, ada mielonopati, ada radikulopati, ada neuropati. Nah, kenapa dinamakan berbeda? Karena memang kenanya di berbeda saraf. Ya, kebanyakan HNP tadi di mana? Di radikulopati. Karena dia di radix ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ketemu penyakit namanya radikulopati, neuropati, nah itu teman sudah tahu, oh kenanya ternyata kalau neuropati itu di perifer. Kalau radix berarti di akar saraf. Kalau mielonopati berarti kena semua tuh medula spinalisnya ya. Nah, oke. Mungkin itu sebagian tambahan aja ya. Karena itu memang pasti teman-teman akan menemui gejala apa namanya penyakit-penyakit itu nanti pada saat praktek. Bedanya apa? Bedanya di situ. Oke. Oke, boleh next. Nah, ini mungkin teman-teman sudah kenal lah ya. Sudah makanan mungkin yang semester agak di atasnya mungkin sudah beberapa paham ya. Jadi hernia nukleus pulposus itu punya grade ya. Grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4. Nah, kita mulai dari kiri itu grade 1 sampai ke kanan full itu grade 4. Ya. Grade 1 itu masih degenerasi aja. Dia agak bulging tapi belum tentu dia menyebabkan nyeri. Ya, belum tentu dia menyebabkan nyeri. Dia bulging saja. Jadi dalam artian dia keluar tapi belum kena radixnya. Jadi dia belum nyeri. Oke. Ada juga pasien yang sudah nyeri di situ. Nah, jadi ada 2. Ada yang sudah nyeri, ada yang tidak. Nah, oke. Tapi kalau degenerasinya di banyak level, artinya L1 kena, L2 kena, L3 kena, pasti nyeri itu karena banyak dia. Oke. Kita masuk ke derajat 2, prolaps. Oke, jadi prolaps itu anglusnya keluar tapi dia masih ditahan sama fibrosusnya di luar. Jadi nukleusnya keluar, sudah pecah, tapi dia ditahan sama angulus fibrosusnya. Dalam artian ban dalamnya pecah, tapi dia masih ditahan oleh ban luar. Jadi bendol doang. Ya. Nah, ini biasanya sudah lumayan nyeri. Karena udah mulai menekan banget di radix tadi. Oke, itu yang grade 2. Untuk grade 3, extrusio, itu nukleus pulposusnya keluar, angulus fibrosnya udah pecah. Jadi ibaratkan ban luarnya pecah, ban dalamnya keluar. Tapi ban dalamnya belum pecah. Jadi dia masih keluar aja. Cuman ban luarnya itu udah pecah, udah robek. Ban luarnya sepeda motor itu udah robek, ban dalamnya menonjol, tapi ban dalamnya nggak pecah. Itu extrusio. Kalau yang terakhir sequestrase itu ban luar pecah, ban dalam pecah, dan ligamen di sekitar itu robek.
Jadi sebenarnya di situ ada ligamen lagi. Jadi ligamennya itu yang menahan dari nukleus tadi. Nah, kalau sudah grade 4 itu udah ligamennya hancur, angus fibrosusnya hancur, nukleus fibrosusnya hancur ya. Jadi bahkan ban luarnya hancur, ban dalamnya pun hancur, dan penyangga luarnya pun hancur ya, itu grade 4. Nah, saya sudah tuliskan di bawah, derajat 1 dan derajat 2 disebut incomplete. Kenapa incomplete? Karena dia belum selesai, tidak pecah. Ya, masih menonjol aja. Dan selanjutnya untuk 3 dan 4 itu komplit ya. Jadi udah selesai ya, udah pecah, sudah ya begitulah ya keadaannya. Dan ini adalah derajat HNP, dan ini bisa terjadi dimanapun, di cervical, di toraks, dan di lumbal. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, boleh next. Kita masuk ke gejala dan tanda klinis ya. Ada dua, ada gejala umum dan tanda klinis ya. Gejala dengan tanda klinis itu berbeda ya. Gejala itu menandakan suatu ada penyakit, kan seperti nyeri leher, kita lihat ya, nyeri leher, menjalar ke bahu, lengan, kepala, dan bertambah parah saat batuk bersin. Nah, itu gejala umum. Tapi apakah dia HNP? Belum tentu ya. Sama kayak teman-teman. Oh, teman-teman pusing, panas, apakah teman-teman itu akan jadi batuk? Belum tentu. Bisa jadi teman-teman pilek, ya kan? Bisa jadi teman-teman itu radang. Jadi gejala umum itu gejala yang umum aja, ya, kesemutan, mati rasa. Siapa tahu di situ ada tumor. Siapa tahu di situ ada cancer. Nah, itu masih gejala umum. Ya, oke, tapi kita sudah boleh berpikiran ke arah sana. Nah, baru kita masuk ke tanda klinis. Nah, pemeriksaan menunjukkan apa? Terbatas, ditemukannya kelemahan otot bahu, lengan, tangan. Yang paling khas itu refleks tendon yang menurun, seperti refleks bicep atau tricep. Nah, dipastikan dengan itu, tapi nanti akan ditambah lagi oleh pemeriksaan spesifik, ya. Oke, boleh lanjut? Nah, ini teman-teman yang mungkin akan dapatkan ya. Jadi tanda klinis tadi, kalau dia terkena pada radik saraf akan khas ya, karena ini namanya teman-teman sebagian mungkin belum tahu ya, ini namanya dermatom. Dermatom. Jadi dermatom itu adalah di mana persebaran rasa sensorik pada saraf yang keluar pada satu vertebre. Contoh, kita main di cervical ya. Nah, ini adalah persebaran dari sarafnya. Kalau misalnya dia kenanya, oke, pasien datang dengan nyeri di daerah leher menjalar hingga jempol. Lihat jempol warna ungu, jempol. Nah, oke, berarti kira-kira pasien itu kenanya di bagian cervical 6. Nah, itu udah jelas ya. 7, 8, dan 9 itu udah jelas. Oh, ternyata ini C6, C7, C8 sampai T1 kadang-kadang ya. Nah, ini adalah persebaran dari nyerinya. Jadi tanda klinisnya udah jelas. Kadang-kadang tapi kebanyakan pasien itu hampir semua kena. Cuman biasanya yang paling nyeri yang mana? Oh, paling nyerinya di daerah jempol sama ibu jari sama jari tengah. Oh, berarti dua segmen, C6 dengan C7. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sudah bisa apa namanya, sudah bisa memikirkan, oh kira-kiranya pasien ini kenanya di segmen mana ya? Kok nyerinya di daerah jempol, kok nyerinya di daerah kelingking sama jari tengah aja, kayak gitu kan ya. Jadi teman-teman sudah bisa, oh kira-kira ini C6 C7 nih atau C8 yang kena. Nah, jadi tergantung pada radik saraf yang kena tadi. Oke, boleh next. Oke, masuk kita ke pemeriksaan spesifik seperti biasa, ada inspeksi, ada palpasi, ada cek rom, ada tes neurologis. Nah, ini tambahannya ya, tes neurologis. Kalau inspeksi ya udah jelas lah, postur ya, kurva, posisi kepala, asimetris ya, itu inspeksi. Mungkin yang semester 3 mungkin masih meraba-raba ya. Jadi inspeksi itu adalah melihat secara gamblang mata ya, mana yang berubah, mana yang tidak pada posisinya, mana yang anatomis, mana yang posisi fisiologi apa patofisiologis ya. Ada bengkak, ada merah ya. Nah, setelah diinfeksi adalah di palpasi, diraba. Oke, oh ototnya ternyata kaku. Oh, ternyata tulangnya
kok ada muncul tonjolan ya, kok ada spasme ya di daerah sini, terus dipegang kok pasiennya kok tidak merasa ya di daerah sini ya, kok daerah sini pasiennya saya pegang kok terasa ya. Nah, itu dipalpasi. Masuk ke PFGD biasanya ROM ya, fleksi, ekstensi, rotasi dan lain-lainnya. Tapi biasanya pada pasien-pasien HNP itu ada bagian-bagian apa gerakan-gerakan yang biasanya nyeri. Ya, biasanya fleksi itu biasanya nyeri satu sisi ya, atau ekstensi biasanya dia nyeri ke satu sisi. Kalau keterbatasan gerak itu ada yang terbatas, ada yang tidak. Oke. Lanjut, setelah tes ROM, baru kita tes neurologis, tes refleks, kekuatan otot, sensasi, dan lain-lain. Ya, kalau ada kekurangan, ada kelebihan, ya, gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, masuk ke pemeriksaan khusus. Ada salah satu tes yang boleh dilakukan, yaitu Lipman sign. Lermit sign ya, maaf, Lermit sign. Oke. Jadi posisinya gimana? Ya, satu, pasien duduk ya, duduk tegap. Oke. Ya. Terus si asesmen di mana? Di belakang pasiennya. Oke. Yang kedua, letakkan kedua tangan di atas kepala pasien. Nah, jadi setelah di belakang pasien, pasien suruh tegap, ingat posturnya harus tegap. Nggak boleh dong, nggak boleh duduk santai, nggak, harus tegap. Ingat, kalau posisi pasien salah, asesmen akan salah. Oke, duduk tegap, fisioterapis di belakang pasien, kemudian fleksikan kepala pasien dan beri tahanan ringan, ya. Kita fleksikan sampai kita beri tahanan. Nah, oke, setelah itu tahanan artinya agak-agak ditekan sedikit ya ke bawah gitu maksudnya ya. Oke, setelah itu coba rotasikan ke kanan atau ke kiri. Nah, oke, biasanya kita akan sudah lihat dari gejala awal tadi, oh saya nyerinya ke tangan kiri. Nah, itu sudah biasa tuh. Kita pastikan lagi dengan tes spesifik tadi. Jadi pasien duduk tegap, harus tegap, posisi fisioterapis ada di belakang, pakai kedua tangannya sambil difleksikan, sambil ditekan ke bawah sedikit. Oke, setelah itu putar kepala pasiennya ke kanan atau ke kiri. Nah, positifnya, jika positif, pasien itu akan nyeri di sepanjang dermatomnya tadi. C7, C8, C3, ya, di situ. Oke, ini namanya Littman, susah banget namanya, Lermit sign, ya. Oke, next. Ada juga namanya Spurling test. Mungkin ini yang favorit ya. Ini yang paling sering didengar yaitu Spurling test. Spurling test gimana? Berkebalikan tadi sebenarnya. Tadi kan posisinya fleksi, sekarang posisinya ekstensi. Ya. Posisi ekstensi, tapi pasiennya agak disuruh mendongak ke salah satu sisi. Jadi misalnya pasiennya begini, gini, baru atas sedikit. Jadi serong. Jadi serong dia ya. Ekstensi serong sedikit, kanan atau kiri, baru tekan. Oke. Ditekan. Compression ya, jadi ke bawah tekannya. Oke. Tahan dulu. Jangan langsung dilepas. Tekan, tahan dulu. Bu, rasain nyerinya apa enggak? Gitu. Nah, kalau dia positif, berarti kemungkinan itu ada di nerve root-nya tadi, di radiksnya tadi. Kalau dia menjalar ya, dia ada di radiksnya. Kalau dia lokal aja, tidak menjalar, kemungkinan adalah facet joint-nya. Oke, kadang gini, kadang kita tes tadi positif sebelah sini, sebelah kiri misalnya. Tapi ternyata ketika kita Spurling test, kanannya positif juga, tapi di lokal aja. Jadi di bagian lehernya aja positifnya nggak menyebar ke bagian tangannya. Nah, itu kemungkinan adalah facet joint iritasi. Ya, jadi sebelah kanannya HNP cervical, sebelah kirinya facet joint yang kena. Nah, kadang pasien itu bermasalah juga di facet jointnya. Jadi tes ini bisa jadi dua. Satu, itu memastikan bahwa itu di HNP. Yang kedua, kalau tidak menjalar,
Berarti dia kemungkinan facet joinnya. Oke, next. Satu tes lagi. Nah, ini adalah falsafah tes namanya. Ini bisa juga untuk HNP di lumbal ya. Jadi pasien itu disuruh ya seperti gambar menggenggam jempolnya, kemudian meniup ya, tapi udara jangan keluar. Nah, ketika dia tiup, apabila ada nyeri, kemungkinan dia HNP. Ya, kenapa bisa nyeri dengan cara meniup? Pertanyaannya kan gitu, ya. Ketika kita meniup, ya, maka terjadi tekanan pada tubuh. Nah, tekanan pada tubuh dia akan menekan dari nucleus pulposusnya untuk keluar. Nah, makanya dia akan mengiritasi dari radiksnya tadi. Ini namanya falsafah tes. Jadi ada 3 tadi tesnya ya. Nah, Litman sign, terus ada Spurling test, ada falsafah test. Teman-teman boleh lakuin 3-tiganya untuk memastikan bahwa benar-benar ini HNP gitu loh. Tapi jangan salah satu aja falsafah tes positif. Oke, positifnya apa? Nyeri. Nah, lanjutkan lagi Spurlingnya. Oh, ternyata nyeri juga nih. Oke, 2 tes positif nih, kemungkinan besar dia suspek HNP. Belum bisa bilang HNP ya, masih bilang suspek. Karena nanti harus ada pemeriksaan lagi penunjangnya, benar-benar HNP apa enggak. Tapi kita sudah bisa secara algoritma, kita sudah bisa punya gambaran kemungkinan dia nih HNP. Cuma kita belum tahu grade berapa. Grade-nya tadi ditentukan oleh pemeriksaan penunjang. Itu kan, kalau pemeriksaan seperti ini itu tidak jelas grade-nya. Ya, hanya menentukan dia kemungkinan ada penekanan di saraf aja. Oke, boleh next. Nah, yang terakhir, cervical distraction test. Nah, tes ini itu berkebalikan dengan 3 tes lainnya. Tadi ada Lippersign, ada falsafah, ada Spurling test. Ketiga tes itu positif ketika nyeri, ya. Ketika nyeri berarti positif. Nah, kalau distraction test justru kebalikannya. Ketika dilakukan distraksi, pasien itu justru nyaman. Nyerinya hilang. Tidak ada nyeri lagi. Ya, karena dia ditarik, kan ditarik tekanan dari HNP-nya dia berkurang, maka dia positifnya adalah nyerinya berkurang, bukan bertambah. Kalau nyerinya bertambah dengan distraction test, berarti dia ada masalah lagi di ligamennya. Oke, kita bilang di HNP ya. Kalau HNP-nya dia pasti akan berkurang. Jadi pasiennya itu pasien itu distraction test itu bisa 2, bisa posisi seperti gambar atau posisi duduk ya, distraksi di sini ditarik ke atas. Kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan posisinya tidur ya. Jadi kalau distraction test positifnya adalah malah nyerinya berkurang. Itu positifnya. Oke, fix sudah nih kemungkinan suspek HNP. Saya masih bilang suspek ya, karena kita harus ada pemeriksaan penunjang lagi kalau di rumah sakit ya. Kalau kalau kalian teman-teman di klinik itu sudah pasti kemungkinan 70% pasti HNP. Oke. Jadi seperti biasa pasien itu direbahkan, kemudian disanggah kepala belakang pakai tangan kanan. Jadi ini ngambang ya. Ini tidak kepala pasien itu tidak tidur. Jadi kepala pasien itu di tangan kanan kalian ya. Jadi lemas di tangan kanan kalian, kemudian ditarik. Nanti mungkin bisa belajar sama Pak Bayu ya untuk tesnya ya. Oke, boleh next. Oke, kita masuk ke pemeriksaan penunjang tadi untuk menegakkan diagnosa dari HNP tadi. Oke, ada 4 sih yang saya paparkan di sini, tapi nanti saya jelaskan. Oke, pertama bisa X-ray ya. X-ray itu teman-teman sudah tahu lah gambar X-ray seperti apa ya, jadi gambar tulang, apakah ada kelainan, apakah ada malformasi, apakah ada tumor dan lain-lain, itu mungkin agak kelihatan di X-ray. Nah, kemudian CT ya, CT scan. Nah, ini lebih tingkat lagi dia ya. Jadi lebih jelas lagi gambarnya, tapi dia lebih kepada tulang biasanya dan ligamen. Nah, untuk golden standardnya artinya apa? Pemeriksaan yang emasnya itu adalah MRI, magnetic resonance imaging. Nah, jadi dia itu jelas, dia ligamennya kelihatan, HNP-nya kelihatan, semuanya kelihatan ya. Jadi biasanya kalau di rumah sakit itu setelah X-ray, kalau memang dia suspek HNP, dia akan pasti dirujuk untuk MRI. Jadi nggak ke CT, larinya ke MRI.
Nah, oke, itu untuk radiologinya. Terus untuk OMG-nya itu cuma kita OMG itu biasanya itu untuk melihat ada konduksi saraf atau enggak. Biasanya itu gambarnya biasanya kalau pasien-pasien terjadi kelemahan otot. Jadi AMG itu dilakukan ketika pasien itu terjadi kelemahan otot biasanya. Oke kok, ternyata bisepnya kok nggak bisa fleksi nih. Apakah saraf pada yang mempersarafi bisepnya itu terblocking apa enggak? Nah, biasanya akan dilanjutkan oleh EMG. Itu pasien-pasien tertentu saja. Oke, jadi yang golden standardnya tadi adalah MRI. Ya, untuk X-ray kita nggak bisa lihat untuk HNP-nya, tapi untuk kelainan pada tulangnya kita bisa lihat. Tapi untuk HNP-nya kita nggak bisa pastikan. Pasti itu harus MRI. Oke, itu setelah MRI jelas, baru itu bisa ditegakkan diagnosanya bahwa dia HNP. Oke, next. Nah, ini ya. Teman-teman pasti bingung kan bacanya. Ya, saya nggak apa. Kita jelaskan ya. Itu sudah ada tanda-tandanya, enak aja kok. Jadi kita lihat gambar sebelah kiri dulu. Ya, itu ada C2, C4, C5, C6, C7, T1. Oke, sudah ada gambarnya, sudah ada tandanya. Yang mana yang herniatednya di C6, C7? Kenapa dia herniated? Coba lihat. Yang hitam-hitam itu menonjol sedikit ke bagian luar. Artinya ke dalam. Ya, hitam-hitam itu adalah diskusnya ya. Artinya diskus antar tulangnya. Oke, diperjelas lagi di gambar sebelah kanan yang ditunjuk pakai spidol tuh. Dia menekan. Jadi yang di tengah, yang abu-abu tengah itu adalah saraf medula spinalis. Oke. Nah, yang menonjol itulah bulgingnya. Ini masih bulging ya. Nah, dia menekan sedikit aja tuh, nggak jauh banget sebenarnya, sedikit aja, kayak nyenggol doang, gitu doang sebenarnya. Tapi sakitnya ini luar biasa, apalagi bagian servikal ya. Nah, itulah gambar MRI-nya. Kalau X-ray dia nggak kelihatan seperti ini. Nah, diskus yang bagus ya itu bukan berwarna hitam sebenarnya, berwarnanya agak putih-putih gitu. Itu diskus yang bagus. Kalau hitam kayak gini berarti dia udah degeneratif. Ya, coba lihat di gambar sebelah kiri yang di bagian T1 ke bawah itu kan ada masih putih-putihnya itu. Nah, itu diskus yang bagus. Nah, kalau yang sebelah kanan yang udah atasnya ini yang jadi C1, C2 itu kan hitam semua itu. Nah, itu sudah degeneratif berarti. Itu udah jelek diskusnya. Cuman yang dia mengiritasi di C2 sama C3 yang keluar, yang C1-nya nggak apa-apa. Ya. Tapi kebanyakan itu terjadi di C6 sama C7. Kenapa? Karena di situ yang bagian paling mobile. Nah, kenapa di bagian C6 C7 itu bagian yang paling mobile ya. Jadi yang paling sering bergerak ya C6, C7, C1 tuh. Yang paling sering bergerak. Kalau C3 ke atas itu jarang bergerak, tapi bisa terjadi sih. Oke. Itu gambar MRI. Teman-teman wajib bisa baca ya, karena supaya menjelaskan ke pasien juga. Oke. Oke, next. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ya, ini sudah dikasih warna ya. Tadi gambar yang awal tadi itu adalah gambar dari samping. Ya, gambar dari samping. Sekarang ini sudah diberi warna, sudah diberi penjelasan ya. Tuh. Nah, itu tipis banget tuh yang C3 tuh nggak kelihatan kalau nggak di zoom, tapi dia kena sarafnya. Tipis ya, cuma nyenggol doang, high gitu doang. Tapi itu udah bisa menyebabkan nyeri kalau toleransi nyeri ke pasien itu rendah. Ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah gambar dari atas. Jadi dari atas atap gitu, dilihat tep gitu, di foto. Nah, gambar yang sebelah kanan bawah itu adalah gambar medula spinalis tadi tapi dari atas. Ya, yang kuning-kuning itu saraf. Nah, yang menonjol itu diskusnya. Tadi ini ban luarnya ini masih bisa nahan. Ya, dia kena saraf tapi nggak kena banget sebenarnya. Tuh kan? Tipis banget kenanya, tapi ini bisa menyebabkan nyeri. Oke. Nah, ini gambar yang jelas. Untuk yang bingung gambar hitam putih, ini gambar yang kuning merah. Nah, yang kuning itu saraf, yang merah itu diskusnya. Jadi dia cuman nonjol sedikit doang. Tuh. Tapi belum belum neken banget tuh di medula spinalisnya. Itu udah ngerasa nyeri pasiennya ya. Oke. Jadi itu di C3 C4. Nah, kita itu gambaran dari MRI ya. Oke, boleh next. Nah,
pasti kita akan ada diagnosa banding. Nggak bisa kita satu diagnosa aja ya. Ini ada 6 diagnosa banding yang saya tuliskan aja. Ya, mungkin masih banyak diagnosa bandingnya. Satu spondilosis ya. Spondilosis itu juga bisa menyebabkan nyeri. Yang kedua spondylolistesis ya, gambarnya ada di bawah. Ya, itu grade-gradenya spondylolistesis itu berarti vertebranya bergeser dia ke depan atau ke belakang ya. Yang ketiga, kanal sternosis. Gimana sih kanal sternosis itu? Gambarnya ada di sebelah kanan atas ya. Jadi kanal sternosis itu adalah, itu kan ada foramina ya. Foramina itu kan tempat keluarnya medulla spinalis. Foraminanya mengecil. Dia dia bahasanya ada sumbatan di situ. Nah, akhirnya menghalangi jalannya dari medulla spinalis. Jadi dia selangnya itu, ruangannya itu dia ada tumpukan. Nah, itu juga bisa mengganggu dari. Nah, biasanya yang paling sering adalah masalahnya dia dua. Maksudnya yang diagnosa bandingnya adalah kanal sternosis. Karena ini yang paling bisa gejalanya hampir sama nih, HNP sama kanal sternosis. Karena dia sama-sama menekan juga, cuman penekannya berbeda. Satu dari diskusnya, satu memang dari kanalnya yang menekan dari sarafnya tadi. Nah, itu yang biasa paling sering bergesekan tuh. Atau terjadi dua-duanya, dia HNP juga, dia kanal juga. Nah, itu ribet-ribet lagi tuh pasien itu. Oke. Yang ketiga discitis, artinya peradangan pada diskus ya. Tapi itu kalau saya pribadi jarang dapat ya. Itu kalau peradangan pada diskus itu saya belum pernah dapat sih ya. Oke, yang kelima abses tumor ya, wajar lah ada tumor kan ya, gambarnya di kanan bawah ya, itu ada tumor. Nah, di bawahnya apa spina sternosis ya, itu ada tumor. Nah, tumornya itu dia neken di sarafnya tadi. Tapi kelihatannya juga pakai MRI, nggak bisa pakai radiologi. Bisa sih pakai CT masih bisa, tapi jelasnya pakai MRI. Itu ada tumor. Wah, itu neken banget tuh. Nah, itu bisa menyebabkan, makanya tadi belum tentu yang nyeri-nyeri menjala itu di HNP, belum tentu. Harus ada diagnosa bandingnya. Kalau nggak karena sternosis, seperti siapa tahu tumor, ya kan? Nah, makanya tetap harus didiagnosa penunjang, ya, MRI tadi. Nah, yang ketiga osteomyelitis. Nah, osteomyelitis adalah peradangan pada tulang. Osteo tulang, mielitis itu radang. Nah, dia kiri bawah gambarnya paling kiri. Nah, dia itu radangnya muncul pada tulang. Nah, kalau tulangnya di luar sih oke, tapi kalau tulangnya dekat dengan sarafnya ya kena juga. Sama. Nah, itu tadi diagnosa bandingnya. Makanya biasanya tetap harus kita tegakkan dengan MRI tadi. Kalau mau jelas, oh benar-benar nih HNP nih, tidak ada, maksudnya tidak ada penyakit-penyakit yang penyerta lain. Siapa tahu ternyata dia ada tumor. Lain cerita itu ya. Oke, boleh next. Nah, kita masuk ke penanganan. Ya, ini sudah mulai-mulai habis nih biasanya nih ya. Ya, jadi ada konservatif, ada medis, ada rehabilitasi, itu masuk kita ada bedah. Ya, jadi yang mana masuk rehabilitasi, mana masuk bedah, mana konservatif, mana medis. Semua itu masuk ke medis sebenarnya ya. Nah, konservatif itu bukan yang bedah. Nah, kalau biasanya itu kita pasien-pasien itu biasanya jarang mau bedah, tapi kalau sudah parah banget mau nggak mau dia harus bedah ya. Oke, next aja. Ini peran kita ya. Kita masuk di konservatif ya, karena kita bukan bedah dan kita tidak bisa memberikan medikamentosa atau memberikan obat. Kita masuk di konservatif. Kita bisa meredakan nyeri, kita bisa meningkatkan kekuatan otot, kita bisa memperbaiki mobilitas ya. Yang pasti kita juga edukasi pasien. Yaitu penanganan konservatif kita ya. Ini secara general aja. Oke. Bisa dibaca aja nanti. Boleh lanjut? Nah, kita masuk ke intervensi yang lebih detail. Oke, ada beberapa intervensi yang bisa kita berikan. Mungkin teman-teman di semester atasnya sudah paham lah ya beberapa intervensi ya, modalitasnya ya. Bisa manual, bisa pakai elektroterapi, bisa pakai exercise terapi latihan. Dan yang jangan kalian tinggalkan adalah edukasi. Karena kebanyakan para senior kita, senior saya, waktu saya juga itu meninggalkan edukasi itu tidak baik ya. Karena 30% kesembuhan itu dari edukasi. Oke. Nanoterapi ya teman-teman sudah tahu pakai menggunakan tangan tanpa menggunakan alat. Oke, elektroterapi ya pasti menggunakan alat. Entah TENS, SWD, USD dan macam-macamnya. Terapi latihan ya seperti exercise ya. Oke, edukasi. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, boleh next.
Masuk ke manual terapi. Kita masuk agak spesifik ya. Manual terapi yang teman-teman mungkin semester 5 sudah mengenalnya, yaitu soft tissue mobilization sama joint mobilization ya. Kalau soft tissue gampang lah, anggap kita myofascial release ya, atau muscle release, itu bisa untuk mengurangi spasme ototnya. Nah, oke. Teman-teman mungkin sudah belajar dengan Bapak Bayu atau Pak Safun. Terus masuk ke joint mobilization, oke, mobilisasi dan manipulasi pada jointnya ya, pada joint tadi sendinya ya. Nah, ini sangat bermanfaat kalau pasiennya juga terjadi facet joint iritasi tadi. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali di joint mobilization ya tadi. Ya, ada beberapa teknik ya. Salah satunya mungkin yang teman-teman kenal itu Mulligan ya. Nah, yang familiar itu ada Mulligan, ada snack, ada neck, ya, ada MWM ya, manual mobilization. Nah, itu masuk di joint mobilization. Kalau soft tissue masih myofascial release, muscle release ya, IASTM mungkin kalau teman-teman kenal, itu dimasuk di soft tissue mobilisasi. Oke. Boleh next. Nah, ya OPPT saya ada yang bahasa Inggris sedikit ya. Oke. Soft tissue tadi ada terbagi lagi beberapa, ya tadi saya jelaskan myofascial release. Nah, ada trigger point release, ada MLDV, manual lymphatic drainage, ada stretching and mobilisasi ya. Mungkin yang teman-teman dengar, mungkin yang jarang dengar mungkin MLDV ya, manual lymphatic drainage ya, lymphatic drainase. Jadi itu untuk meningkatkan sirkulasi cairan limfatik biasanya. Karena kan biasanya orang-orang HNP itu juga terjadi peradangan pada hernianya, pada yang di apa namanya, hernia yang keluar itu menyebabkan radang juga sebenarnya, kan namanya itu luka kan. Nah, luka itu juga ada radangnya, makanya dia nyerinya biasanya nyerinya itu nyeri yang ditambah radangnya juga, ditambah saraf kejepitnya juga, jadinya tambah-tambah. Nah, manual lymphatic drainase itu sangat sangat membantu sekali untuk mengurai cairan limfatik tadi dan mengurangi pembengkakan dan peradangan biasanya. Oke, saya udah nggak jelaskan lagi yang rilis sama trigger point ya. Itu tekniknya bisa pakai SS, SCS ya, dan lain-lainnya ya. Stretching oke lah ya. Oke, next. Masuk ke exercise terapi ya, otomatis exercise terapi ini pasti ROM ya, strengthening exercise, jangan lupa postural correction sama proprioceptive exercise. Nah, dua yang di bawah itu kemungkinan yang jarang dilakukan teman-teman juga, termasuk saya ya. Ya, kalau strengthening ya udahlah, strengthening biasa gitu kan, tapi postural correction itu penting, sama proprioceptive exercise itu penting ya. Itu biasanya banyak ditinggalkan sih ya, banyak ya, karena memang agak ribet ya. Postural correction itu kan karena kita harus memperbaiki postur tubuh yang misalnya nih dia HNP karena forward head ya, gini kepalanya maju ke depan ya, telinganya lebih daripada bahu, nah begini atau begini, ham di sini fleksi banget apa namanya cervicalnya, nah itu ya harus dikoreksi juga. Oke, nah proprioceptif itu ada, mungkin teman-teman pernah dengar, ya, itu kebanyakan di sport sih ya. Proprioceptif itu di sport, tapi itu juga bisa digunakan di cervical. Karena apa? Proprioceptif itu adalah tadi apa? Dia awareness kepada tubuh sendiri. Oh, ini posisiku salah nih, aku harus benerin ini gitu loh. Koordinasinya juga masuk situ, SC masuk kontrol. Nah, dia aku lagi begini, salahnya harus begini. Nah, itu kalau bisa dilatih itu sama seperti nge-gym, latihan postur. Nah, itu otomatis kita akan tegap sendiri posturnya. Tapi memang itu prosesnya agak panjang, tapi setelah strengthening sama postural correction ya, baru diproprioceptifkan. Tapi atau digabung biasanya 3 dengan 4 digabung biasanya bisa. Oke. Boleh next. Nah, ini salah satu latihan strengthening tadi, namanya neck Caliet exercise. Ya, ini exercise yang biasanya akan diberikan oleh pasien-pasien yang terkena cervical pain. Bukan hanya HNP aja. Cervical pain, artinya nyeri pada cervical, entah itu HNP, entah itu pada facet joint, entah itu apa ada lagi ya. Ini adalah salah satunya neck Caliet exercise. Oke. Ini kita stretching dulu ya. Oke, dosisnya jangan teman-teman jangan lupa FITT ya. Ini kebanyakan lupa juga FITT, frekuensi, intensity, type and time. SK kali masih ada, pasti lupa tuh sudah.
ya kan? Nanti ngomelan Pak Bayu nanti ngomel-ngomel nanti FTT-nya mana atau Pak Dimas sih biasanya ini ya. Ya, frekuensinya berapa harus jelas. Berapa kalau teman-teman ngasih ke pasien, Ibu nanti lakukan latihan ini Bu ya kayak gini. Berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Kan nggak jelas. Harus jelas. Ibu minimal sekali sehari Bu ya. Kalau 2 kali bagus. Berapa lama intensitasnya? Ibu tahan 10 detik, 3 repetisi Bu ya. Oke. Waktunya bisa menyesuaikan dari total latihan. Saya kasih 10 menit, 10 menit aja kok Bu, sebentar aja Ibu. Namanya latihannya kok nggak lama-lama nih, namanya latihan penguatan misalnya. Kalau kita kasih neck exercise bingung pasiennya ya kan. Ibu ini latihan penguatan Bu ya, sehari 2 kali. Nanti gerakannya seperti ini Bu, diulang 3 kali. Ibu cukup kok 10 menit aja latihannya, selesai FTT-nya ke pasien dengan cara komunikasi ke pasien. Ya, kalau teman-teman harus begini, nggak mau nggak tuh. Nanti marah ntar tuh Pak Dimas tuh. Ya, oke boleh next. Nah, ini isometriknya ya. Tadi stretchingnya sebenarnya kunci neck kalian itu ada di sini ya. Sebenarnya gampang aja kok. Cuma isometrik biasa, isometrik fleksi, ekstensi, rotasi, sama side fleksi ya. Nah, itu bisa sendiri atau dibantu ya. Kalau isometrik fleksi ya menggunakan tangan begini. Kalau ekstensi ya begini. Isometrik ya begini. Apa lateral fleksi, rotasi ya begini. Kenapa sih harus exercise? Kenapa sih harus strengthening? Kenapa? Karena kan diskusnya itu udah lemah, ya kan? Nah, apalagi yang menahan diskus tadi? Ya ototnya. Betul, ototnya. Kalau ototnya lemah juga, kemana lagi tuh kepala tuh naruh tuh apa nahan beban? Diskus 1 udah harus misalnya diskus C7 udah hancur, ya kan? Sudah misalnya protusio atau extrusio misalnya. Oke, apalagi selain itu ya udah ototnya mau nggak mau gitu. Atau gimana caranya? Ya operasi Bu. Mau nggak operasi Bu? Biasanya masih nggak mau operasi. Ya udah Ibu latihan. Nah ini paling sulit sih emang ya. Tapi ya itu tadi itu secara teorinya ya. Jadi setelah diskus itu tidak bisa menopang beban, apalagi yang bisa kita tingkatkan? Ya udah ototnya. Kenapa otot? Ketika diberi beban maka stabilisasi aktifnya otot tadi akan menahan di supaya beban tadi tidak keluar semua di HNP-nya. Nah, jadi stabilisasi itu HNP itu adalah stabilisasi pasif. Jadi dia stabil tapi tidak bergerak. Maksudnya tidak bisa diapa-apain sudah itu begitu posisinya. Nah, otot tadi itu namanya stabilisasi aktif. Makanya kenapa kalau ibu exercise ya, ibu exercise ya, bapak exercise ya. Makanya teman-teman sih pusing tuh, exercise mulu kayak mau muntah aja ya. Apa exercise, apa exercise. Karena tadi dia stabilisasi aktif. Kalau tidak distabilisasikan secara aktif, ya udah kenanya pasif terus itu. Kenanya nanti C7 kena, nanti C6 kena, C5 kena, operasi ujungnya operasi. Masuk di muskul bedah nanti. Atau mungkin sudah ya muskul bedah. Nah, oke. Iya, ini neck collet exercise. Nama khasnya neck collet exercise. Tapi biasanya itu cuma strengthening doang. Biasanya dokter cuma bilang strengthening exercise. Nah, inilah neck collet exercise. Oke. Boleh next. Nah, jangan lupa adalah edukasi ya. Karena kenapa? Teman-teman sudah bersusah payah manual terapi, bersusah payah memulihkan, bersusah payah untuk massage rilis, ternyata posturnya nggak bagus, nggak diperbaiki ya. Jadi perbaikan postur dan reedukasi. Reedukasi ini maksudnya gimana? Edukasi itu adalah edukasi otot tadi untuk kembali ke posisi normalnya. Oke, pasti teman-teman kebanyakan kalau duduk kan pasti bungkuk nih. Nah, ketika kita coba kembalikan ke posturnya, pasti pegel tuh di back pain-nya, di back-nya, erektornya pasti lama kelamaan nggak nyaman ya karena itu tadi ototnya udah terbiasa untuk bungkuk seperti ini, ya seperti gambar yang salah tadi. Ketika dikoreksi ke gambar yang benar, teman-teman tuh nggak nyaman, rasanya aneh, pegel di bagian rhomboid, pegel di bagian erector spine. Nah, apa tadi? Otot kalian tuh udah terbiasa dengan posisi yang salah, makanya direedukasi dengan cara apa? Postural correction tadi, postural exercise. Nah, jadi itu yang penting satu, fisioterapi itu harus memberikan edukasi kepada pasien bagaimana koreksi postur yang benar. Oke, dengan cara kita hanya koreksi postur itu sudah sangat membantu sekali untuk mencegah
berkelanjutan ya, nyeri yang berkelanjutan. Oke, satu, nomor dua setelahnya next. Nah, ergonomik ya. Kalau biasanya pasien-pasien yang kena HNP itu adalah paling banyak itu ada bekerja di depan laptop atau komputer. Ya, yang saya dapatkan itu dia biasanya pekerja bank, customer service, yang bekerja-kerja office itu paling banyak terkena daripada HNP servikal. Oke, selain kita adjust apa namanya membenarkan tadi dari posisi tubuh, kita harus juga lihat ergonomiknya ya. Ergonomik itu apa sih? Ergonomik itu adalah posisi dari pekerjaannya. Ya, seperti contohnya di sini mejanya harus pas tingginya, kursinya harus pas tingginya, posisi duduknya harus benar, layarnya juga harus pas ya. Kayak teman-teman yang saya ngetik tapi dipakai laptop. Nah, laptop itu kan kita agak tunduk sedikit. Nah, itu kan juga sudah mempengaruhi dari neck fleksinya ya kan ya. Makanya ergonomi juga diperhatikan. Ini kan dari sampingnya, dari atasnya gimana? Lihat sebelah kanannya gambarnya, jangkauannya terlalu jauh apa enggak? Kebanyakan pasien itu misalnya komputernya ada di samping sebelah kiri nih, tapi dia nulis-nulis di sebelah depan. Nah, kalau ngetik-ngetik dia harus ke sini nih. Nah, ini kan tidak ergonomis ini. Nah, posisi begini nih sampai lihat catatan. Nah, ini juga bisa menyebabkan dari HNP tadi. Ya, jadi kalau ini nggak dibenerin, nggak bakal bener juga masalahnya. Nah, jadi harus adjust your workstation for optimal posture. Kebanyakan tuh kursinya yang nggak pas, mejanya kebanyakan sekarang kan sudah pakai laptop, jadi nggak pakai apa layar komputer lagi, dia agak tunduk. Makanya sekarang itu banyak pasien yang terkena rata cervical pain yang tidak hanya HNP aja ya. Oke, boleh next. Nah, proper body mechanic for daily activities. Jangan dilupakan untuk daily activitiesnya. Oke, tadi sudah pekerjaannya, sekarang daily activitiesnya bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara tidur, ya, bagaimana cara nyetirnya. Ini dikomunikasikan ke pasiennya. Ya, kebanyakan pasien-pasien itu, oh begitu ya Mas ya, oh begitu Mbak ya. Selama ini kok saya nyetirnya kayak gini kok Mbak. Tidurnya tuh tidur di spring bag-nya empuk yang sampai badannya masuk. Nah, kebanyakan pasien kayak gitu. Nanti kalau misalnya ibu nih nanti latihannya berenang ya, berenangnya gimana gaya yang benar. Nah, biasanya kalau pasien-pasien HNP itu berenangnya kepalanya usahakan jangan selalu sering ngangkat terlalu tinggi gini ya, kayak gaya bebas gitu. Itu bisa mengiritasi lagi. Jadi berenangnya juga harus yang santai aja kayak orang snorkeling kayak gitu. Atau kalau bagus lagi sih hidroterapi yang ada instrukturnya ya. Jadi jangan lupa tadi ada 3 ya. Tadi apa namanya? 3 yang harus diedukasi kepada pasiennya sebelum pasien itu pulang atau sebelum kembali ke rumah, karena siapa tahu nanti pas pulang ternyata pasiennya nyetirnya posisinya salah ya, habis teman-teman kasih latihan kasih macam-macam ternyata pulang pasiennya tunduk ya, sakit lagi lah pasiennya ya. Jadi satu tadi apa, dia harus tahu cara bagaimana postur tuh dengan benar ya. Yang kedua, kalau dia bekerja di kantor dibilangin ibu nanti komputernya pindah ya, atau gimana posisinya supaya enak ya. Yang ketiga, jangan lupa aktivitasnya gimana gitu kan ya. Tidurnya ibu nanti begini ya, ibu nanti angkat galonnya begini ya, ibu jangan lagi angkat galon, ibu jangan lagi jemur bajunya gimana begini ibu ya, kayak gitu. Itu kalau udah masalah daily activities memang agak ribet, tapi hampir 50% saya bilang itu dari situ ya. Boleh next. Masuk ke modalitas, saya sudah nggak usah cerita lagi ya untuk TENS ya, heat therapy ya, cervical traksi itu pasti teman-teman sudah dapat ya. TENS kenapa sih wajib apa TENS? Jadi pasti mengurangi nyeri menggunakan muscle apa pendamping tadi atau gate control ya, atau ada teori baru lagi nanti saya nggak tahu. Oke, kenapa heat therapy? Dia meningkatkan oksigen karena dia melebar pembuluh darah, oksigennya masuk ke dalam daerah sakit sehingga dia bisa mempercepat pemulihan dari jaringan tadi ya. Untuk CPK traction ini udah jelas ya, dia pasti distraksi untuk menarik dari HNP-nya tadi ya. Kalau itu, oke, boleh next. Oke, slide paling disuka ini. Terima kasih ya untuk teman-temannya. Terima kasih juga ya. Udah hampir 1 jam saya ngoceh nih ya.
Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih Kak Anugrah atas pemaparan materinya. Baik, buat teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau bisa kalau malu-malu raise hand dan ngomong langsung ke masnya, bisa langsung chat di kolom chat ya guys. Kalau nggak ada bertanya, saya yang bertanya nih. Lebih bahaya lagi nih. Nah itu Kak ada yang tanya. Mungkin mau Alia dulu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Muailia Dufadila dari Angkatan 22. Jadi saya ingin bertanya, Kak, apakah ada risiko yang perlu diwaspadai selama sesi fisioterapi untuk pasien dengan hernia nukleus pulposus? Itu aja. Dan bagaimana fisioterapi tersebut bagaimana fisioterapi mengatasi resiko tersebut? Oke. Kalau untuk resiko ya, sebenarnya resikonya itu terbilang kecil sih ya. Kalau untuk HNP ya, beda dengan contoh kasusnya kardio ya, tiba-tiba henti jantung gitu ya. Kalau untuk HNP itu resikonya masih kecil ya. Biasanya kalau resikonya tadi, kalau kita nggak tahu penyebab utamanya dulu, dia benar-benar HNP apa enggak gitu loh. Ternyata dia karena masalahnya karena apa tadi yang discitis atau tumor gitu kan. Tumor dikasih hangat menjadi-jadilah tumornya tadi. Oke. Nah, kalau untuk masalah atau misalnya dia ada spondylolistesis, tapi kita tidak tahu ada spondylolistesis, terus tuh kita kasih traksi, nah itu melanggar itu. Itu bukan kontraindikasi absolut ya, tapi itu hati-hati. Makanya tadi untuk itu tadi harus tahu dulu apa namanya, kita benar-benar harus palpasi benar-benar apakah itu benar-benar HNP atau yang lain. Kalau misalnya seperti pertanyaan tadi sebenarnya kecil ya masalahnya ya, tidak seperti masalah-masalah kardio. Dan pasien-pasiennya kan kondisinya sadar aja, nggak yang kondisi kolaps gitu. Selama ini sih saya aman-aman aja sih ya, tergantung teman-teman aja lagi di lapangan nanti berani apa enggak, tekniknya bener apa enggak, kayak gitu aja sih. Ya aman aja kok kalau HNP cervical mah, gitu aja. Mungkin ada feedback. Baik, mungkin dari Mualia, apakah jawabannya sudah sepakat dengan jawaban kakaknya atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa lanjut ke Hervinda. Selamat malam, Kak Inuk. Selamat malam, Harginda. Salam kenal, saya Hirvinda dari kelas fisioterapi A. Saya sebenarnya penasaran, Kak. Jadi, kalau pada kondisi HNP cervical, kan ini tadi ada diagnosa bandingnya dengan kanal stenosis. Nah, sebenarnya itu kalau dari eh, mekanisme penyakitnya ini sendiri, itu kondisinya stenosisnya dulu atau HNP-nya dulu. Karena untuk tadi yang saya tangkap, mohon maaf kalau misalnya salah, itu kayak bingung gitu loh, antara ini mau mendiagnosa kanal stenosis atau apa namanya HNP-nya selain dari hasil dari MRI gitu. Terima kasih. Sama. Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi pada prakteknya ya di lapangan itu kita lebih banyak mendiagnosa suspek HNP-nya daripada karena sternosisnya. Ya, karena apa? Eh, Perbedaannya tipis banget untuk karena sternosis aja ya. Jadi lebih banyak pasien-pasien itu terjadi HNP-nya ditambah karena sternosisnya. Jadi karena sternosisnya itu kebanyakan baru diketahui setelah melakukan MRI. Oh, ternyata ada karena stenosis juga nih pasien nih gitu. Cuman yang mana yang dulu itu tidak jarang diketahui. Ya, karena biasanya
pasien-pasien itu yang kebanyakan hampir semua rata-rata yang saya tangani itu pasti dia ada HNP-nya soalnya. Diperberat oleh karena stenosis aja. Belum ada dapat ya, saya belum ada dapat pasien yang kita kira suspek HNP ternyata kok nggak ada HNP-nya, cuman karena stenosis aja. Ya. Jadi ada satu pasien tok itu ya. Ternyata dia karena stenosis aja, tapi ada juga HNP-nya sedikit. Cuman lebih parah di karena stenosisnya. Cuman diagnosanya tetap awalnya adalah suspek HNP. Jadi masih suspek. Kalau di tulisan ICF biasanya di swab tuh SUP HNP kayak gitu. Nah, dokter pasti akan merujuk untuk MRI. Nah, nanti kita lihat kan kalau suspek itu kan kita belum bisa ngambil diagnosa kan ya. Masih suspek. Nah, dari tesnya, dari klinisnya itu mengarahnya ke sana. Nah, makanya dilanjutkanlah, makanya tadi diagnosa penunjang itu harus ada kalau di dalam di rumah sakit ya. Tapi kalau di klinik kan nggak bisa ya. Kita harus merujuk untuk radiologi MRI. Oh, kamu siapa gitu kan? Ya udah kita makainya jadinya di HNP aja kalau di klinik. Ya, atau pokoknya dia radikulopati, lebih general, cervical radikulopati. Ya, jadi nggak nulis HNP di situ, pokoknya radikulopati. Nah, entah itu karena HNP, entah itu karena stenosis, kita nggak tahu. Pokoknya cervical radikulopati kan tindakannya kan kurang lebih sama aja. Ya dikasih TENS juga, ya dikasih manual juga, ya dikasih begitu massage juga kan. Nah, jadi kalau yang pertanyaan tadi bagaimana cara membedakannya, sampai saat ini pun kami pun juga kadang tertipu juga sih sebenarnya ya. Oh, ternyata ada karena stenosis juga nih, itu baru tahu setelah MRI-nya muncul kayak gitu. Jadi nggak bisa sulit dibedakannya. Itu pengalaman ya. Siapa tahu nanti ada dosen yang lain ternyata dia bisa menentukan itu karena stenosisnya aja tanpa melihat dari MRI-nya kayak gitu. Oke. Nah, cukup jelas? Cukup, Kak. Oke. Mungkin Boleh nanya lagi nggak, Kak? boleh. Iya, jadi itu tadi kan antara perbedaannya dari kedua penyakit tadi ya. Kalau misalnya bicara soal apa namanya stenosisnya tadi, itu gimana cara intervensi yang tepat supaya kan itu tadi kan penyempitan ya di kanalnya ya. Hmm. Nah, itu gimana caranya untuk intervensi fisioterapinya ini lebih apa namanya lebih cepat gitu loh, Oke. supaya si stenosisnya ini bisa terbuka lagi gitu. Bisa lepas gitu ya maksudnya ya. Iya, iya, iya. Ya, oke. Untuk kanal stenosis sendiri itu sebenarnya agak berbeda ya dengan HNP. HNP kan dia ada yang bulging, terus bahasa simpelnya kita masukkan bulgingnya selesai gitu kan ya. Nah, itu agak berbeda karena dari patofisiologisnya juga agak berbeda. Bukan berbeda ya, hampir-hampir sama. Teman, dia masalahnya adalah di kanalnya itu dia terjadi radang. Nah, dia meradang sebenarnya kanalnya itu tadi. Caranya gimana? Satu, itu pasti masuk itu harus obat anti radang. Gimana caranya kalau radang nggak dikasih anti radang ya dia nggak bakal turun dong. Nah, oke. Biasanya dokter akan ngasih itu ada anti nyeri sama anti radang kalau udah terjadi karena stenosis tadi. Biasanya kayak gitu, dia pasti meradang. Untuk intervensi fisioterapinya sebenarnya kurang lebih sama aja sih, kayak HNP ya, nggak terlalu banyak perbedaan. Ya, tergantung dari gejala klinisnya aja kembali lagi ke pasiennya. Jadi kayak karena stenosis itu kan karena radang ya kita otomatis harus kurangi radangnya dulu ya kan, ketika radangnya berkurang nanti itu akan bukan kembali seperti pasti ada gejala sisa sih ya. Cuma pengurangan radang tadi itu bukan di kita ranahnya. Karena itu harus masuk obat karena itu dalam banget, karena di ujung saraf, di dalam sarafnya ya. Itu harus masuk obat anti radangnya. Baru itu bisa relief radangnya tadi itu. Memang rasanya hampir sama sih kayak HNP. Tapi sebenarnya stenosis itu juga terjadi pembuluh darah sebenarnya, bukan hanya terjadi pada koloma vertebra sebenarnya. Karena dia kan sebenarnya menyempit karena stenosis ya, kayak atherosclerosis kayak gitu kan, di jantung ya jadi serangan jantung.
Kayak gitu. Oke. Tapi tadi ya, kalau misalnya teman-teman bekerja di klinik, nggak bisa menentukan itu mana karena stenosis, mana HNP, pakai diagnosa yang general, oke? Cervical radiculopathy. Nah, itu jelas sudah ya, dia terkena pada radix. Nah, pokoknya dia kalau di rumah sakit, nah itu baru kita bisa menentukan bahwa dia ada kanalnya atau tidak. Untuk penanganannya kurang lebih sama aja, ya dikasih strengthening juga, dikasih exercise juga, dikasih tes, dikasih mau SWD, mau MWD, mau IR, ya. Yang pasti adalah latihan. Oke, ya, Siap, terima kasih Kak. sama-sama. Baik, terima kasih Arvinda atas pertanyaannya. Ini banyak sekali ya Kak yang excited sampai di kolom chat ini juga penuh juga ini Kak. Bingung Mungkin juga nih kalau menjawab yang mana nih ya. ya, mungkin ini kita dahulin yang raise hand dulu ya Kak. Habis itu Boleh, ya. boleh, boleh. Silakan, silakan. Mungkin selanjutnya Rido dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Aliza atas kesempatannya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, Ridho. Ya, Perkenalkan nama saya Rido dari angkatan 2022. Mohon izin bertanya. boleh. Pertanyaannya simpel saja. Komplikasi apa aja yang ditimbulkan dari HNP yang terjadi pada pasien yang menderita? Makasih. Oke. Jadi sebenarnya komplikasinya pada HNP ya, komplikasinya itu disebutkan aja deh ya, itu pasti nyeri kronik ya. Kalau HNP itu nggak ditangani dengan baik, pasti nyeri kronik. Kalau sudah nyeri kronik, itu lebih ribet lagi masalahnya. Karena nyerinya dia bukan nyeri yang tajam lagi, nyeri yang nggak jelas. Ya, jadi stage nyeri itu ada nyeri akut, nyeri dan nyeri kronik. Ya, simpelnya gitu aja. Ada yang bagi akut juga ada, ya. Tapi saya ngambilnya yang nggak abu-abu. Saya ngambilnya nyeri kronik dengan nyeri akut. Kalau nyeri akut itu dia nyerinya pasti tajam, terlokalize, jelas di mana nyerinya, ya, dan cepat. Oke. Nah, kalau nyerinya kronik itu dia udah mengeneralize. Artinya gimana? Nyerinya itu nggak jelas di mana. Nyerinya itu bisa tumpul dan mengganggu banget biasanya. Nah, satu. Oke. Yang kedua itu pasti terjadi kelumpuhan atau muscle weakness. Kalau itu sudah terkena saraf motoriknya, dibiarin aja. Oke. Yang kedua, pasti sensibilitasnya bisa menurun di daerah dermatomnya tadi. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat itu kerusakan saraf permanen. Nah, kalau udah gitu ribet. Mau diapain kalau udah rusak sarafnya? Nah, jadi dia kayak nyeri-nyeri nggak jelas tadi, kayak nyeri-nyeri kesetrum-setrum, cuma nggak bisa diobatin karena dia udah sarafnya yang udah kena sebenarnya. Kalau itu terjadi di lumbal, ya HNP tadi di lumbal, itu bisa juga kena inkontinensia urin kalau kenanya di daerah-daerah masalah di urin. Jadi pasien itu nggak bisa rasain kencing, nggak bisa nahan kencing, kencingnya keluar sendiri, ya. Dan yang terakhir itu bisa terjadi apa namanya? Ya bebal lah ya. Udah parah-parahnya itu dia bebal kulitnya, nggak bisa rasa sama sekali kalau udah parah banget itu. Itu biasanya apa gejala yang biasanya sih dirasain ya, komplikasi lagi ya. Komplikasinya itu tadi tergantung kenanya di mana. Kalau kenanya di bagian lumbal dekat-dekat saluran kemih tadi bisa inkontinensia urin sih paling sering terjadi itu kayak gitu. Oke, Ridho, gimana? Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, makasih Rido atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ke dia, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam Kak Nugra. Perkenalkan nama saya Dia Rafidia dari kelas A. Izin Malam, Dia. bertanya. Untuk HNP cervical ini kan masalahnya karena nukleus pulposusnya yang menonjol keluar jadinya sarafnya tertekan. Nah, terus kalau sependek pengetahuan saya, CRS itu kan juga karena akar sarafnya yang di cervical itu tertekan. Nah, itu
sebagai fisioterapis kita membedakan antar pasien kita ini HNP servikal kah atau CRS. CRS itu seperti apa? Terima Oke. kasih. Nah, ini yang kebanyakan apa namanya? Saya juga dulu jadi ini mispersepsi ya. Mispersepsi antara CRS, HNP, cervical dan teman-temannya gitu kan ya. Jadi CRS itu kan namanya cervical root syndrome. Ya, jelas ya. Nah, cervical root syndrome artinya sindrom. Ya. Sindrom itu kita belum tahu kenanya kenapa. Sindrom itu artinya itu adalah ketidaktahuan masalahnya apa. Pokoknya dia kenanya di root. Ya kan? Cervical root, radix. Kenanya di radix. Itu adalah diagnosa general sebenarnya. CRS tadi. Nah, itu harus dipastikan lagi. Ya, CRS tadi apakah dia HNP ataukah dia kalau di sini itu namanya TOCS, thoracic outlet syndrome, atau ada spondylosis cervical, itu juga bisa kena radix. Jadi kalau kita bilang cervical root syndrome, itu berarti sindrom itu kan kumpulan dari suatu gejala. Ya kan? Dia belum bisa menentukan diagnosa itu. Bisa juga tadi saya bilang tadi kalau misalnya di klinik nggak bisa sebutkan itu HNP, juga bisa dibilang itu CRS. Oh ini kena CRS Bu, gitu. Nah itu sindrom. Nah, kenapa dia kena rootnya, radiksnya dia kenapa? Nah kita cari tahu lagi dia apakah HNP kah, atau karena spondylosis kah, atau karena ada yang lain, atau COCS juga bisa. Ya, jadi kalau tanya bedanya CRS, di CRS itu di dalamnya ada HNP. Ya, CRS itu secara global nih CRS nih cervical root. Pokoknya radix yang ada di cervical nih gitu kan secara atasnya gini. Itu dibagi lagi bawahnya. Ada HNP, ada spondylosis, ada spondylolisthesis, ya. Kayak gitu. Ya, jadi dia itu kepalanya. Jadi cervical itu adalah suatu atasnya, baru kita cari lagi tuh penyebabnya apa? Yang menyebabkan rootnya tadi itu terjepit. Apa sih yang kena si rootnya tadi itu? Apa radiksnya tadi itu apa sih? Karena apa sih gitu loh? Yaitu bukan diagnosa final, bukan. Itu diagnosa kira-kira CRS itu. Kalau pendapat pribadiku sih seperti itu ya, karena itu harus dicari tahu lagi. Nah, kayak gitu ya. Gimana dari dia Rafida ya. Iya, benar. Berarti apa namanya? HNP itu termasuk ke salah satu yang CRS itu ya. Ya, Berarti kalau kalau pribadi kalau saya begitu. Ya, berarti kalau pendapat kita saya kayak begitu. sudah oh ini CRS berarti setelahnya kita harus melakukan tes lagi seperti Betul tes ya. penunjang Ya, seperti itu karena ya. kan karena itu tuh bisa juga karena artritis ya. OA pada servikal. Kan dia bisa nekan juga gitu loh. Ya sama kayak LBP lah. Kalau teman-teman tahu LBP kenapa sih? Masa spasme karena HNP juga ya kan. Nah, itu sama dengan CRS. Kalau saya pribadi itu karena tuh itu sindrom, itu kumpulan dari beberapa gejala. Makanya namanya sindrom kan. Tapi di cervical bagian root kayak gitu. Nah, dari istilah namanya itu bisa dijabarkan nanti bisa dikana artritis, diskus dan teman-temannya nanti ya. Harus dicek lagi kayak gitu. Makanya ada penunjang untuk mempertegas diagnosa. Tapi kalau di klinik boleh kamu pakai diagnosa itu. Ya, itu CRS Bu gitu kan. Tapi kamu ini bingung nih apa nih gitu kan. Pokoknya CRS aja gitu kan. Satu jelasnya kalau CRS itu dia satu sisi unilateral. Ya, CRS itu biasanya unilateral kanan atau kiri. Saya juga pakai gitu Bu nih CRS nih, tapi nggak tahu nih HNP apa enggak. Tadi tahu HNP-nya gimana? Tes spesifik. Jelasnya falsafahnya itu pasti nyeri. Ya kan, diperjelas lagi. Nah, itu diagnosa dipakai ketika kamu melakukan tes spesifik tapi tidak menemukan gejala yang positif. Ngerti? Ya.
Ketika kamu kayak ini ada pasien datang, oke, ini ada cervical root syndrome, kamu diagnosa awal, terus kamu tes pakai tes HNP tadi, ya, yang 3 tes ada nama Spurling, ada yang namanya falsafah, ya kan, dan tes-tes cervical lain yang kamu lakukan kok tidak ada menemukan gejala nih, kamu pakai THC juga nggak muncul, nah kamu bisa boleh pakai cervical root syndrome, karena kamu belum bisa menemukan itu gejala apa namanya, itu penyakitnya kenapa, kayak gitu. Nah, sama kayak contohnya kita bilang bahu deh ya. Rotator cuff itu kan banyak ototnya. Yang ini dulu 2003 2020 apa? 2023 22 kan? Iya, 22 kan? Dulu belajar sport kan? belum Belum belum. masuk ya? Belum sport ya. Oke. Aku bingung jelasinnya ya. Oke, rotator cuff itu ada 4 ototnya. Nah, 4 ini bisa dijadikan satu tes namanya drop arm. Nah, drop arm ini cuman mewakili bahwa dia kena rotator cuff syndrome. Tapi kita harus cari tahu otot yang mana. Otot A, otot B, otot C, otot D. Nah, ini ada tes spesifik masing-masing. Nah, itu baru tahu tuh mana yang kenanya. Sama kayak cervical Rett syndrome. Kamu harus tes spesifik lagi. Mana yang kena, mana yang benar-benar bisa menyebabkan si sindrom tadi pakai apa? ANP kah atau artritis kah? Nah, atau misalnya ada trauma kah di situ? Kayak gitu. Oke, Oke, terima kasih Kak. sama-sama. Oke, makasih dia atas pertanyaannya. Jadi sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sangat banyak ini ya Kak dari kolom chat. Ini saya udah Mana nyatet. dia? Ya, ini saya sampai udah nyatet urutannya Kak biar gak Oke, salah. boleh, boleh, boleh. Udah ada 10. Jadi yang pertanyaan Setuju ya? pertama. Jadi ini saya lanjut ya Kak. Yang pertama itu Boleh, boleh, boleh lanjut. pertanyaannya dari Azril angkatan 23. Izin bertanya soal HNP 23 ya. apakah isi nukleusnya ada kemungkinan keluar ke arah depan atau samping? Hmm, ke depan atau samping ya? Bisa Ya. aja. Sangat bisa, sangat memungkinkan. Tapi kenapa paling sering ke belakang ya, ke arah posterior ya, ke belakang sini kan ya? Karena kita kebiasaan pasti nunduk. Jarang kita gini-gini ngapain gini-gini. Ya karena gerakan kita kebanyakan adalah fleksi ke depan begini. Makanya dia menonjolnya ke belakang. Ya, kalau ke samping ini sangat memungkinkan, lateral fleksi sama gini. Kalau ke depan itu jarang terjadi karena kita jarang menengah ke atas. Dan kalau menengah ke atas itu juga akan dihalangi oleh facet joint tadi. Kita udah mentok tuh. Nah, makanya jarang terjadi ke depan. Makanya kebanyakan apa? Dia ke belakang. Nah, ke belakangnya dia sedikit ke kanan atau ke kiri aja. Kayak gitu ya. Nah, itu jawabannya. Oke, mungkin Azril apakah ada tanggapan? Kalau mungkin berhalangan on mic bisa ber- berkomentar di kolom chat gitu ya. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Boleh. Jadi yang pertanyaan kedua itu dari Siti dari angkatan 22. Dua-dua Izin ya. bertanya, ya, izin bertanya Kak, bagaimana penanganan HNP sendiri dengan pasien yang mengalami penyakit diabetes juga? Oke, oke, oke. Dua-dua ya. Ini pertanyaannya mantap juga nih ya. Ada komplikasi penyakit juga nih ya. Oke. Tergantung. Kalau sebenarnya penanganannya kalau untuk diabetes itu kita harus perhatikan adalah sensoriknya. Biasanya pasien-pasien diabetes yang sudah lama itu bermasalah pada sensorik. Kenapa? Dia biasanya sensitivitasnya menurun. Ya, sensitivitasnya menurun. Kalau kita kasih hangat dan dia nggak ngerasa, apa akibatnya? Luka? Luka bakar. Oke, satu. Yang kedua adalah biasanya nyerinya itu udah ditambah-tambah nyeri diabetes. Kayak contohnya dia neuropatik diabetika. Nyerinya itu udah kena juga di bagian, saya jelaskan tadi di bagian neuropatinya, bagian saraf-saraf perifernya. Jadi nyerinya itu double. Dia ada nyeri dikena root jointnya, ada dikena di saraf perifernya. Ya, jadi ada radikulopatinya juga, ada neuropatinya juga. Nah, itu double-double jadi nyerinya agak-agak beda. Kalian harus bisa bedakan mana itu nyeri radikulopati, mana itu nyeri dari neuropati. Kalau radikulopati itu biasanya nyerinya itu ada nyeri yang tajam, cepat dan memang sangat dirasakan. Tapi kalau nyeri neuropati itu nyerinya nggak jelas, pokoknya nyerinya di tangan saya aja nggak enak kayak gitu. Di mana posisinya nggak tahu. Jadi nggak sesuai dengan dermatom.
kalau radikulopati itu nyerinya sesuai dermatom. Nah, penanganannya tadi red flag-nya cuman hati-hati di daerah heating ya. Heating terapi biasanya kalau di rumah sakit kan pakai SWD tuh. Nah, SWD itu kan alatnya agak panas. Nah, kalau pasien-pasien dengan diabetes yang parah, dia sampai hilang sensibilitasnya. Nah, pasien bilang itu udah panas ibu, belum panas. Ternyata apa? Luka bakar dia melepuh. Itu sih yang dihati-hatikan untuk pasien diabetesnya. Sama mungkin nyerinya agak susah hilangnya ya. Karena jadinya ada double nyeri di situ. Kalau udah parah banget dia udah kena misalnya neuropatik diabetika, nyerinya ada nyeri perifer juga soalnya. Oke. Oke, mungkin itu Siti jawaban dari Kak Anugrahnya. Kalau ada tanggapan bisa raise hand atau langsung tulis di kolom chat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini dari Naim, angkatan 2023. Apa sih perbedaan utama antara HNP servikal dengan HNP lumbar dari segi anatomi dan gejala klinis? Perbedaan utamanya posisi udah. Kalau gejala klinisnya sama aja. Dia radikulopati sesuai dengan dermatomnya. Perbedaannya cuma satu, lokasinya doang. Ya, satu di cervical, satu di lumbar. Karena penyakitnya sama, hernia nucleus pulposus, hernianya yang pecah, cuma posisinya ada di cervical, sama ada di lumbar. Nah, paling bedanya ada di komplikasinya doang. Tadi saya bilang kalau komplikasinya di lumbar, kalau dia kena di saraf perkemihan, dia terjadi inkontinensinya urin. Itu kalau kelemahan otot, cervical dengan lumbar, itu mungkin bisa terjadi juga, pasti terjadi. Ya, jadi kalau perbedaannya cuma perbedaan lokasi aja. Sama satu tadi kalau di lumbar itu bisa kena inkontinensi urin atau satu lagi sindrom sindrom apa gitu saya lupa. Dia ada dua ya. Jadi perbedaan secara mencolok adalah di lokasi. Kalau perbedaan secara klinis karena jelas beda kalau klinis karena dermatomnya kan udah berbeda. Satu di tangan, satu di kaki. Ya, sama komplikasinya aja yang ada perbedaan sedikit lah. Nggak mungkin kan inkontinensi urin dari sini kan nggak mungkin. Pasti kan dari bawah. Kecuali dia SCI ya. Kalau SCI lain cerita ya. Oke. Oke, mungkin itu Naim jawaban dari Kak Anugrah. Seperti yang tadi, kalau ada yang ingin ditanggapi, bisa langsung chat aja atau langsung raise hand gitu ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan keberapa ini Kak? Keempat. Ini Ya. dari Linda Aulia dari angkatan 22. Jadi pertanyaannya itu Kak, jika pasien tersebut terdapat pen di area servikalnya, apakah aman jika dilakukan beberapa intervensi tersebut? Contohnya seperti manual terapi atau traksi servikal, atau bahkan ada pilihan intervensi yang lain yang sekiranya aman. Ada pennya kenapa dulu? Tiba-tiba ada pen di situ. Ya Paling mungkin. seru fraktur. Kalau fraktur tuh udah jadi kemungkinan adalah SCI. Ya. Jadi biasa nggak itu dalam pengalaman saya itu nggak pernah terjadi ya. Ada pen duluan baru ada HNP. Biasanya itu HNP dulu dioperasi, dikeluarin diskusnya baru dipasang pen. Ya, jadi sebenarnya apa namanya diskusinya itu udah keluar, udah dirilis, baru dipasang pen untuk penyangga kan diskusinya diambil, habis itu kan nggak ada penyangganya lagi nih, dipasanglah pen supaya dia apa fiksasi, nggak fleksi ekstensi kayak gitu. Kontraindikasinya yang pasti adalah traksi itu nggak boleh, ya udah di pen ditraksi lagi ngapain gitu kan. Terus yang kedua hati-hati kalau join mobilisasi ya. Kalau sudah ada pen, hati-hati join mobilisasinya. Oke, yang ketiga, nggak ada deh yang dua doang sebenarnya. Kalau TENS itu masih relatif lah TENS ya. Karena ada pasien yang nggak nyaman dikasih TENS dengan ada pennya, ada yang nggak apa-apa. Tapi kalau TENS kan kita masih bisa pindah posisinya aja, kan. Terus kalau untuk SWD sih jarang ya, jarang dikasihkan kalau untuk ada pennya. Biasanya kita ganti dengan infrared yang nggak dalam. Nah, kayak gitu sih. Ya, hati-hatinya cuma di manualnya, tapi yang di bagian join mobilisasinya. Kalau di soft tissue mobilisasinya sih aman aja. Nah, exercise-nya aman aja. Yang penting kamu sudah tahu kalau ada pen dia nggak boleh terlalu ekstensi gitu aja. Karena kan kalaupun isometrik kan nggak sampai gini-gini banget juga kan. Pasti kan posisinya gini aja, kan didorong kayak gitu ya.
Nah, tapi pertanyaannya kembali adalah kenapa bisa ada pen dulu di situ? Oke, mungkin Linda nanti bisa klarifikasi ya terkait pen ini berasalnya dari mana sambil menanggapi jawab dari Tiba-tiba Kak muncul dari Ananda. paket orang gitu kan, ya ada pen di situ kan. Ya mungkin Linda bisa klarifikasi ya, biar memperjelas Klasifikasi. pen ini asalnya dari mana. Lanjut ya Kak, Oke. pertanyaan ke keberapa ini saya lupa sudah. Kelima sudah saya. Terima. Ini dari Oke. Zaki Yahya, angkatan 2022. Pertanyaannya itu di HNP mengapa laki-laki lebih rentan terkena HNP dibandingkan perempuan? Apakah hal ini disebabkan oleh aktivitas fisik laki-laki yang umumnya lebih berat seperti mengangkat beban berat, gerakan yang tidak ergonomis, dan apakah berarti orang obesitas lebih rentan terkena HNP karena berat badannya yang tidak dapat diterima secara seimbang yang menyebabkan nukleus pulposusnya keluar? Kenapa laki-laki gitu ya? Karena dia menanggung beban hidup gitu ya. Ya, satu tadi karena pekerjaan pastilah ya. Karena dia kalau sudah berkeluarga kan pasti dia mencukupi kebutuhan rumah tangga ya. Jadi kan rata-rata yang banyak bekerja itu pria ya, maupun berat pekerjaan, apalagi pekerjaan berat kan ya pasti pria. Kenapa? Makanya pria itu lebih sering terjadi HNP. Terus yang kedua tadi apa? Obesitas ya. Obesitas itu pasti menjadi faktor untuk terjadinya HNP karena dia berat ya. Kalau misalnya kita boleh foto itu orang ya, foto itu pasien, tulang kalau semakin besar badan tuh tidak, tulangnya tetap gitu-gitu aja, nggak nambah juga ya kan. Ya logika kita aja, kalau tulangnya segitu bebannya nambah, otomatis kan dia tekanannya kan nambah juga. Nah, otomatis dia menjadi faktor. Nah, salah satu anjuran untuk pasien HNP adalah memang mengurangi berat badan. Itu anjuran yang paling Apa bisa itu ya kok harus dilakukan oleh ya? pasien obesitas. Kok Karena pengurangan berat badan nah, 2 atau 3 kilo itu menyebabkan pengurangan sekitar 2 sampai 3 bahkan 5% dari pengurangan beban diskusnya itu tadi. Ini jawabannya kenapa pria lebih banyak, karena pekerjaan ya, dia harus bekerja keras ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang keras biasanya dilakukan oleh pria. Yang kedua, itu ya menjadi faktor yang memperparah atau menyebabkan HNP. Oh iya, lampu tuh bisa nyala Kak untuk bayar utang. Uang. Oke. Mungkin nggak tahu Kak. itu kan masalah itu kan. Kayaknya ada nggak? Mute dulu ya. Bentar. Si Vera nelpon. Soalnya kalau minta tolong si kakakku dia kan Apa sih? cepat Ya, Pas itu dia nelpon. aku minta jadi tolong untuk karena mungkin nanti kita dia bilang nggak bisa sebut deh. Terus kalau mau minta sama si bapak juga kurang enak gitu. minta tolong dong dihubungi Mbak Gitanya itu. Oke, sudah. Ya, mungkin bisa dilanjut ya Kak. Boleh. Mungkin itu tadi ya pertanyaannya untuk Zaki. Jawaban dari Kak Anugrahnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari sebentar Kak, dari NASA angkatan 2023. Izin bertanya, semisal postur tubuh dari awal sudah jelek, tetapi malah ditambah dengan kegiatan mengangkat beban, apakah bisa mempertinggi kemungkinan HNP? Jawabannya jelas sangat tinggi sekali ya. Sudah postur jelek, bisa ngangkat galon, ya selesai lah sudah. Kemungkinan HNP di lumbar itu sih ya. Kalau servikal pastilah ya, sudah postur jelek, apalagi postur di aktivitas sehari-hari jelek, sudah sangat tinggi sekali resikonya ya. Saya belum tentu bilang itu HNP ya, tapi mempunyai risiko yang sangat tinggi sekali untuk terkena HNP gitu. Oke, mungkin seperti itu jawabannya NASA. Kalau ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung ke kolom chat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Dwi Santoso, Angkatan 2022. Untuk intervensi fisioterapi sendiri, itu yang dilakukan pertama kali apakah menggunakan modalitas elektroterapi dulu, atau bisa langsung dilakukan manual terapi? Oke. Untuk penanganan fisioterapi ya, kita gunakan yang kita yang lumrah aja ya. Teman-teman nggak mungkin kucuk-kucuk pasien datang, gue langsung exercise, nah gitu kan.
ngapain, aku ngapain gitu kan. Jadi bisa aja sebenarnya kujuk-kujuk langsung, ibu yuk langsung exercise aja ibu gitu kan. Naik kali exercise misalnya atau apa gitu. Ibu bu, ya bu plank gitu kan. Sebenarnya bisa aja tidak ada urutan yang pasti ya dalam modalitas. Tapi biasanya ini yang pada lazimnya adalah pasien datang itu pasti keluhannya nyeri kan. Nah, nyeri. Berarti kita pasien nyeri, kita kasih misalnya exercise, dia akan tambah nyeri, tambah naik nyerinya. Nah, lazimnya biasanya kita akan kasih dulu adalah elektroterapi dulu atau hit terapi dulu. Supaya satu, itu nyerinya berkurang dulu yang dari fase-nya 5 turunlah paling nggak ke 4 atau ketiga. Ya kan? Nah, setelah itu fasenya turun, baru kita lakukan tindakan yang lain. Harapannya kenapa? Harapannya dilakukan TENS dulu atau pengurangan nyeri dulu, itu boleh pakai TENS atau boleh pakai manual ya. Tapi biasanya kalau saya pribadi, saya kasih TENS itu bisa di depan atau di akhir. Ya, di akhir tuh bisa dua-duanya, di depan dan di akhir. Ya, jadi saya jelaskan dulu yang di depan. Ya, di depan dikasih TENS dulu, baru dikasih exercise manual ya. Kalau manualnya itu yang gentle-gentle aja, yang kayak cuman massage, habis itu manual traksi, itu kan dia tidak memprovokasi nyeri ya. Nah, itu bisa aja dilakukan duluan, baru TENS. Tapi kalau pasien datang dengan keluhan nyerinya udah tinggi, misalnya fasenya udah 7, udah 8, itu usahakan adalah satu dulu yang dilakukan adalah pain management dulu. Ya, jadi manajemen dari nyerinya dulu. Jangan kujuk-kujuk di exercise. Nanti dia tambah gini nyerinya. Orang kita yang normal aja latihan DOMS, apalagi pasien yang sakit, gitu kan? Tambah-tambah DOMS aja, itu pasien nggak balik lagi ke kita nanti, ya. Ini kok saya habis tapi kok tambah nyeri ini ya, gitu kan? Nah, jadi satu adalah lihat kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya nyerinya itu sampai 5 ke atas, kayak udah 6, 7, 8, itu yang paling pertama biasa saya lakukan adalah pain management dulu. Itu prinsip di kedokteran sih sebenarnya, tapi kita bisa manfaatkan di fisio. Jadi apa modalitas yang bisa ngurangi nyerinya? Entah itu kamu pakai intervensial, entah kamu pakai TENS, entah kamu pakai SWD, atau pakai IR ya. Oke, biasanya kalau massage pun dia kan pasti akan tambah nyeri juga kan. Kalau kita langsung, kecuali massage pun gentle banget ya, kayak pelan-pelan gitu, tapi lama lah. Ngapain kamu massage lama-lama kayak gitu kan? Nah, jadi pertama biasanya yang saya lakukan adalah saya pain management dulu. Kalau pasien itu sudah pasien berkali-kali datang kayak udah nyerinya udah bagus, ya udah kamu boleh aja yang mana duluan mix. Mau massage duluan, misalnya oh tensnya kepake ini, saya mau massage dulu silakan. Kita tuh mau exercise dulu kalau ibunya udah biasa nggak apa-apa. Tapi kalau pasien pertama datang dengan nyeri fasnya sampai 7-8, biasanya saya akan pasti pain management dulu. Nyerinya tuh dikurangin dulu gitu loh. Ngapain kamu nggak kurangin nyeri, tapi kamu tambah exercise, tambahlah dia nyeri. Ya, apa modalitas yang kurangi nyeri? Yang pasti yang familiar ya elektroterapi. Yaitu yang paling menurut saya yang paling efektif ya untuk saat ini itu elektroterapi. Tapi jangan juga kamu kasih 10 menit. Nggak kerasa itu pasien kalau nyerinya 7-8. Paling nggak 15 menit atau 20 menit itu baru nurun dia. Oke. Jadi secara kalau alurnya saya, jadi setelah saya berkecimpung ya hampir 6 tahun, jadi kalau pasien yang dengan nyeri akut tinggi kayak fasenya 7 atau 8 itu jangan kujuk-kujuk exercise, enggak. Exercise itu dalam timeline-nya itu bisa dimasukkan di mana aja, jangan kayak langsung dari harus exercise di awal pertemuan tuh enggak juga sebenarnya. Ya, jadi teman-teman juga jangan kayak oh habis ini tense terakhir pokoknya harus exercise, enggak juga. Ya, jadi lihat pasienmu dulu, pasienmu datang dengan bungkuk fase 7-8 kamu kasih exercise tambah bungkuk dia, tambah sakit. Jadi kalau saya pribadi, saya lihat dulu pain management dulu. Jadi kalau misalnya pertemuan pertama pasien itu dengan keluhan nyerinya fase 7-8, saya mau kurangin dulu fasenya ke 5 kayak. Jadi setidaknya pasien pulang itu bisa nyaman, tidur nyaman. Nah, kayak gitu ya. Dengan apa? Biasanya saya lakukan pasti TENS, yang kedua pasti hitting, yang ketiga pasti saya kasih manual terapi. Manual terapinya pasti biasanya adalah soft tissue mobilization. Ya, yang gentle aja. Oke, yang ketiga baru namanya edukasi ya. Nah, untuk exercise ini biasanya saya kasih yang simple. Kalau misalnya pasiennya nyeri tinggi ya udah isometrik aja, tapi nggak usah lama-lama. Fitnya itu
FITT-nya dikurangin, yang tadinya 3 repetisi 2 repetisi, oke. Nah kayak gitu. Jadi intinya satu yang kalau saya pain manajemen dulu kalau pasiennya itu nyeri banget. Nah kayak gitu. Memang agak ribet ya, tapi memang pelaksananya seperti itu alurnya. Karena beberapa pasien yang setelah saya beberapa tahun ternyata saya dapatkan seperti itu. Pasien tuh intinya tuh nyeri dulu berkurang, baru nanti baru penguatan, baru yang lain kayak gitu. Oke, mungkin dari Dwi Santoso ada yang ingin ditanggapi? Oh ya, sudah menanggapi ternyata. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Safira, angkatan 2023. Kalau pasien tiba-tiba mengeluhkan vertigo atau pusing yang semakin parah waktu dilakukan manual terapi di cervical spine, hal apa yang sebaiknya dilakukan oleh fisioterapis? Ini vertigo juga kasusnya agak banyak nih ya, yang kayak kita nggak tahu ternyata pasien itu vertigo gitu ya. Ya udah stop, jangan dilakukan apa-apa, tunggu pasiennya pulih dulu. Karena ngapain kalau kemarin kita lakukan manual, kalau dia ternyata muncul vertigonya, misalkan vertigo, saya pernah punya pasien itu ternyata dia vertigo, jadi baru saya fleksikan ke kiri aja, dia udah pusing gitu kan, jadi udah jangan dilanjutin kayak gitu, tanyain dulu ibu sudah makan kah atau ibu sudah minum obat kah. Biasanya vertigo itu masalahnya sering muncul ada di lambung ya, itu saling berkaitan tuh, lambung vertigo itu. Jadi biasanya pasiennya itu kalau baru kayak gitu udah vertigo, satu vertigo dia udah parah, yang kedua pasti kebanyakan itu belum makan. Kalau udah muncul vertigonya, ya udah stop. Cari teknik yang tidak menyebabkan pasien itu vertigo. Boleh di massage. Kalau misalnya mau rom ya hati-hati. Romnya yang kemana yang nggak bikin dia vertigo kayak gitu. Karena kalau udah parah dia muntah. Kalau muntah pingsan bisa sih. Saya pernah kok dapat saking parahnya sampai pingsan. Ya itu pengalaman ya. Jadi sampai parahnya kayak nggak tahu dia vertigo. Terus ternyata dia vertigo. Nah, dia pingsan tapi nggak muntah. Nah, oh dia vertigo ternyata kayak gitu. Itu banyak yang keselip nggak tahu gitu. Pasien juga nggak jelaskan itu. Gitu aja. Jadi kalau udah ketemu pasien ibu pusing, stop aja. Tunggu pasiennya pulih dulu. Lalu lakukan tindakan yang lain. Gitu aja. Jadi Kak, mungkin dari Safira, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi bisa langsung ke kolom chat ya. Selanjutnya Kak, pertanyaan dari Janurian, angkatan 2023. Kira-kira ada resiko nggak kalau ngelakuin falsafah tes pada kondisi pasien gangguan kardiovaskular? Kira-kira resikonya apa ya? Oke. Kalau ada gangguan kardiovaskularnya, gangguan apa dulu? Ya, kalau dia memang udah punya gangguan jantung, memang nggak boleh, hati-hati ya. Karena kalau kita falsafahkan nanti jantungnya tekanannya besar, dia bisa kena serangan. Ya, tapi makanya gangguan kardiovaskularnya apa dulu? Kalau misalnya cuma hipertensi sih nggak masalah, ya. Kan dia cuma sebentar, cuma gini doang, selesai. Ya. Cuma memang kalau dibilang hati-hatinya ketika kita udah tahu pasien itu punya masalah di jantung yang udah parah atau yang udah punya jantung, hati-hati. Tapi itu bisa kita gantikan sih sebenarnya, tes falsafah itu bisa kita gantikan, kita kasih pertanyaan, Bapak kalau batuk, bersin atau mengejan sakit enggak? Nah, itu kan sama-sama menekan tuh. Batuk kan juga menekan, bersin kan juga menekan, apalagi mengejan. Nah, itu pertanyaan. Jadi falsafah itu bisa kita gantikan dengan pertanyaan itu. Ya, bisa aja, tapi bukan dalam artian itu bisa maksudnya menggantikan falsafah, tidak. Tapi kalau memang ada pasien yang punya masalah kardio apalagi masalah jantung, bisa aja digantikan dengan pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan tadi itu biasanya juga saya include-kan juga kalau misalnya pasien-pasien itu punya HNP. Apa suspek HNP Bu, kalau misalnya batuk bersin mengedan sakit enggak? Kayak gitu. Nah, kalau udah oh iya sakit, ya udah saya nggak lakukan tes falsafah lagi karena udah jelas. Kebanyakan kayak gitu sih. Nah, itu. Oke, mungkin dari Janurian, kalau ada yang ingin ditanggapi bisa langsung ke kolom chat ya. Ini pertanyaan terakhir Kak di kolom chat. Ini dari Mualia yang tadi bertanya di awal. Dia bertanya lagi tentang apakah seseorang dengan hernia diskus servikal bisa mengalami gejala yang bersifat lebih ringan atau bahkan tanpa gejala sama sekali.
Oke. Kalau gejala bleeding line itu pasti ya. Jadi pasien-pasien yang HNP cervical itu kebanyakan gejala awal yang dia biarkan ya adalah rasa-rasa nggak nyaman, pegel-pegel doang di leher gitu. Tapi satu sisi doang kayak gitu, kayak nggak nyaman aja di sini terus dia biarkan dia pijet sembuh. Itu gejala yang sangat-sangat ringan ya. Biasanya kayak gitu. Awalnya seperti itu, nanti kok setelah 1 bulan, 2 bulan, bahkan 6 sampai setahun kok gejalanya makin makin lama makin parah gitu kan. Ya itu awal-awal gejala seperti itu. Kalau tanpa bergejala ya, kalau misalnya pasien itu HNP tanpa bergejala itu ada ya, ada. Jadi tapi itu penelitian ya, itu penelitian dia, jadi ada penelitian yang dilakukan oleh, saya lupa jurnalnya itu, dia penelitian itu meneliti bahwa kita remaja atau kayak usia 25 2 ke atas itu dia itu MRI ya, MRI tanpa ada gejala ya, dia MRI ternyata apa, ada beberapa orang yang mengalami diskus tadi cuma tidak bergejala ya. Kalau di rumah sakit nggak mungkin lah, kalau nggak bergejala dan nggak di MRI kan ngapain gitu kan, buang duit. Nah itu ini penelitian ya. Jadi kalau saya pribadi belum pernah ketemu, tapi ini sebuah penelitian yang bisa dibuktikan bahwa beberapa remaja itu di MRI ternyata dia kena diskus, tapi tanpa bergejala. Itu ada. Tapi kalau pengalaman saya sendiri ya belum ada, karena kan dia nggak ada gejala ya. Jadi nggak tahu itu kenapa nggak ngapain juga di MRI kan kayak gitu. Itu aja sih kalau di praktek. Oke Kak, terima kasih. Mungkin buat Mualia, apakah ada yang ingin ditanggapi? Kalau ada bisa ke kolom chat ya. Ini merupakan pertanyaan terakhir, tapi kalau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa bertanya di lain waktu kalau dikasih Bertanya kesempatan ke Pak lagi. Bayu aja nanti. Oh iya, langsung ke Pak Bayu aja Iya yang ada di dong. kampus ya Kak ya. Iya, saya jauh. Iya, langsung samperin aja guys di kantor. Mungkin Biasanya yang beliau ada di orang sana. Banjar tuh bisa lah langsung ke Mas Nugrah ya. Ada kan di sini di Banjar kan ya, banyak kan pasukan Kalimantan tuh. Banjarnegara. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ya, pesan buat adik-adiknya nih, terutama kan kalau anak angkatan 22 nih kan semester depan udah semester 6 mau preklinik ya Kak, pasti banyak ketemu pasien juga. Mungkin ada pesan buat mereka kalau untuk anak 23 karena mau memasuki semester 4 dan 5 yang mulai merujuk ke fisioterapi, mulai stase stase itu Kak, mungkin bisa dikasih pesan gitu Kak. Pesan-pesan ini ya. Oke, dua angkatan ya. 23, 22. 22 mau preklinik, 23 mau penjurusan ya. Bukan penjurusan, siapa namanya? Fisioterapi macam-macam lah ya. FTA, FTB, PTC ya. Untuk yang 22 dulu deh, untuk preklinik nanti dapat kira-kira dapatnya nggak tahu apakah di rumah sakit semua atau ada kayaknya di klinik gitu kan. Kalau misalnya di rumah sakit, pesan-pesan di rumah sakit ya, ikuti alur rumah sakit ya, memang seperti itu rumah sakit ya. Kalau di klinik kan beda, kalau di klinik kan kita bisa lebih spesifik ya, jadi ikuti aja alurnya dan pesan lulus SK itu aja. SK itu pekerjaan paling sebel memang. Tapi itulah ya, karena kalian masih mahasiswa ya, jadi mau nggak mau SK itu wajib ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk nulis SK. Oke, untuk yang 2022. Nanti kalau kalian udah lulus ya udah kalian lupakan SK tuh nggak apa-apa udah. Tapi itu karena kita ingin menanamkan fondasi sebenarnya ke teman-temannya dari awal hingga akhirnya nanti dapat algoritmanya. Disitulah dari SK itulah nanti teman-teman bisa menilai suatu masalah dan gejala itu nanti munculnya teman-teman dari SK tadi ya, dari awal anak pemeriksaan hingga akhir ya. Mungkin di situ nanti yang jadi ya mahasiswa sampai kalian profesi pun nanti pun ada SK gitu loh ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Untuk yang 2023 mulai ke FTA, FTB, FTC, mungkin kalian akan menemukan apa arti itu fisioterapi. Itu aja sih, karena pengalaman saya pribadi, saya itu belum mendapatkan arti fisioterapi sampai di semester 5 jujur ya. Semester 5 itu baru terbukalah semua. Oh, itu fisioterapi itu ini, tekniknya ini, ternyata ada di sport, ada yang di neuro,
ada yang di muskolo. Nanti kalian mungkin bisa lebih memilih tuh, oh aku nih kayaknya aku nih di sport deh, oh kayaknya aku nanti ini di pediatrik deh, oh kayaknya aku suka di neuro deh. Nah itu nanti kalian akan menemui itu di semester selanjutnya ya. Nanti tapi itu akan terbuka pemikiran kalian, oh seperti ini fisioterapi pada umumnya. Itu saya dulu ya, itu kurikulum saya dulu. Nggak tahu kalau kurikulum sekarang itu berubah, saya nggak tahu ya. Siapa tahu sudah lebih penjurusan di awal kan lebih jelas fisioterapi itu seperti apa. Kalau saya dulu bayang-bayang ya. Itu sih pesan-pesannya buat teman semua, tetap semangat pokoknya, eh, jangan 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 capek untuk nulis SK, pokoknya itu aja. Aduh, atas pesannya buat adik-adik 22 dan 23. Jadi itulah terkhususnya kepada angkatan 22 ya. Jangan bosen kalau kakak Aslabnya ngasih tugas SK. Terutama muskolo nih biasanya banyak ngasih Oh tugas itu SK ya ini. ceritanya ya, curhat nih Pak Bayu.